Aksi bunuh diri yang dilakukan oleh seorang anak SD berusia 10 tahun berinisial YBR di Ngada, NTT menggemparkan banyak pihak. Tindakan yang disertai dengan pesan tertulis kepada ibunya tersebut dilatar belakangi oleh ketidakmampuan keluarga untuk membeli peralatan sekolah. Peristiwa yang sudah tembus hingga Istana Kepresidenan ini disebut oleh Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Hugo Parera sebagai tamparan bagi dunia pendidikan nasional. Lalu, apa faktor terbesar yang mempengaruhi seorang anak melakukan tindakan bunuh diri? Simak diskusinya bersama psikolog klinis Ana Surti Aryani dalam editorial review. Beralih ke Jawa Barat, Detik Sore akan mengulas lebih lanjut peristiwa naas yang dialami oleh seorang perempuan bernama Enok. Dirinya dilaporkan hilang terbawa arus sungai Cijagra, Kabupaten Bandung, Jawa Barat akibat lantai rumahnya yang tiba-tiba jebol. Simak informasi terkini terkait pencarian Enok dan kondisi rumahnya dalam Detik Sore. Dalam segmen Sunset Talk edisi kali ini, Detik Sore akan kembali kedatangan praktisi keuangan Firman Marihot. Dirinya hadir untuk membahas perubahan yang terjadi pada pasar saham Indonesia beberapa hari terakhir. Pasar saham Indonesia sedang mengalami fluktuasi dan terus terkoreksi, salah satunya akibat sorotan tajam dari MSCI. Sejumlah pihak justru mengatakan jika kondisi ini akan menciptakan benefit untuk pasar Indonesia secara umum. Bagaimana peluang ini tercipta? Simak obrolannya pada penghujung sore nanti. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Masih request lagu Meksiko. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban tiba. Tiba-tiba. Marhaban. Kita kayak apa tuh namanya menantikan banget hari-hari menjelang Ramadan ya. Yoi. Tapi kalau musiknya kayak gini kita akan menikmati hari-hari menuju Ramadan dengan chill. Iya, dengan Costa Rica. Kan lagu-lagu reggae. Oh, Ya kan? bukan Jamaika. Kan rock Costa Rica, Jamaika ayamo. Costa Rica ayamo. Udah kecilin bisa nggak, Bun? Data-data itu nggak valid ya. Kayaknya ya. Non kontekstual. Yes. Gak apa-apa lah. Kita menemani membuat sore harinya Detikers juga semakin berwarna. Seperti baju kita ini. Tuh. Hijau banget. Rasa lemon. Ih, ada ulat bulu. Gak apa-apa, artinya bebas pestisida ya. Iya lagi. Iya benar-benar. Lebih sehat. Sama Vira di sini. Hai Farhan di sini Tikers, kita akan menemani kamu semua sampai nanti jam 5:30 sore. Kamu bisa nonton di Detik, kamu bisa nonton di YouTube, di Benar. TikTok juga bisa kan. Boleh. Jangan lupa komen, kasih gift. Itu di TikTok ya kasih gift ya. Kayaknya kita gak buka untuk kasih gift, gak usah lah ya. Nggak. Kecuali pause. Iya. Mungkin parcel juga boleh. Bener. Ya kan? Atau enggak kue keranjang. Karena juga sebenarnya harinya cukup berdekatan juga buat apa tuh namanya hari pertama puasa bersama dengan Imlek. Imlek, Chinese New Year, Tahun Kuda. Gue mah semangat banget Tahun Kuda. Bukan sio aku sih. Oh gitu. Gak tahu, I like horse. Kudanya makibau bukan? Itu kalau dipotong aneh banget ya kayak. Iya. I like horse. Makibau, bukannya dia, emang dia kuda ya? Kuda, tapi warnanya putih. Oh, Asli, yang asli. giginya misah itu kan? Iya, iya, Terus iya. lubang hidungnya gede banget itu kan? Itu tuh kuda ya? Itu Gua kira kuda. kedelai, Dia emang beda keledai. sendiri. Tapi jago dia. Juga apa? Jago lari maksudnya. Kan kuda soalnya. Benar, karena kan kuda macam-macam ya. Ada kuda apa tuh namanya buat balap. Buat balap, ada yang kuda buat di farm. Sama yang apa gitu. di ruang tamu kalau ada tamu-tamu gitu kan kudapan. Kuda apa? Kudapan. Boleh. Kudapan kita hari ini juga banyak. Banyak banget Eza hari ini kita nanti ngomongin Sunset Talk nanti ada ini MSCI kan soal saham tuh ya kan karena dari mana gerame nih IHSG gonjang-ganjing ya kan. Itu. Terus habis itu kita di Bandung tapi ini juga ada berita duka Eza di Bandung yang ada rumah longsor. Nah itu nggak tahu tuh atau apakah itu fenomena ini tahu nggak Za sinkhole Oh, yang di iya. beberapa di Sumatera tuh kayak banyak banget Sumatera Barat terus di tempat-tempat lainnya gitu tiba-tiba ambles tanahnya. Sama nanti kita di editorial review Za. Ini Iza juga pasti tahu beritanya yang kemarin ada anak kecil yang mengakhiri hidupnya di NTT dengan gantung diri yang mana itu bikin kita semua miris tapi nanti kita akan berbincang dengan psikologi klinis soal ya sebenarnya kesehatan mental tuh nggak terbatas untuk usia-usia tertentu begitu Iya, kan. betul. Sebenarnya tanpa mengurangi rasa hormat Detikers ya. Ya kita nggak tahu bagaimana kondisinya, begitu kita nggak tahu situasinya, tapi yang pasti
Ya sebisa mungkin kalau misalnya saudara kita, tetangga kita, kerabat kita punya suatu hal yang mungkin masih bisa kita kita rangkul begitu kan Za, bisa kita selamatkan begitu Detikers. Oke, jadi itu beberapa juga ya yang akan kita bahas juga soal hari ini. Tapi mungkin kita akan mengawali juga dengan berita baik dulu aja kali ya. Apa tuh? Biar semakin semangat juga. Ini I think this is one of my favorite news yang mau aku sampaikan juga sama Detikers soal rute baru Transjakarta dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta. Yeay! Lo ngebayangin ya, ini tuh trayek atau rute yang paling akan ramainya tuh hari Jumat. Karena banyak yang kantor di daerah Blok M dan pasaraya sekitarnya. Clock out langsung menuju ke bandara. Iya enak banget ya. Dan mengurangi rasa deg-degan. Nggak tahu ya, gue tuh ngerasa kalau ke bandara penerbangan kemanapun mau dalam negeri ataupun luar negeri tuh deg-degan karena kayak muat gak sih perjalanan gue di jalan gitu ya. Tapi kalau adanya Transjakarta tuh jadi kayak ya kan mengurangi kemacetan juga. Betul. Terus lebih pasti juga jadwalnya juga gitu. Terus juga ya berbagi sih karena sebenarnya selama ini juga gue tuh kalau ke bandara tuh naiknya kereta api dari Sudirman Baru. Iya, Beni City. Gitu. Tapi sekarang jadi punya opsi gitu. Ya Bisa kan? naik Transjakarta loh. Bener, Berapa harganya tuh emang? Menurut aku sih murce banget ya, itu adalah Rp3.500 aja. Sebenarnya sama sih ya sama Iya, tarif sama Transjakarta tarif yang di lainnya, semua rute. gitu. Mungkin kalaupun nanti kan kabarnya juga akan ada kenaikan tuh untuk tarif baru Transjakarta. Mungkin juga akan ngikut juga. Tapi so far tarif yang dikenakan itu akan Rp3.500 juga dan akan mulai beroperasi minggu depan. Yeay! Detik sore besok kita live dari ini kali ya, Mandalika. Kan deket. Benar, Iya, setuju. tinggal dari Tendian ke Blok M ke Lombok ya berapa jam sih paling? Blok M. Iya. Oh iya, Blok M bandara. Lombok. Benar, Nah, kita ini baca, Pak. Transjakarta, Ya, ke Transjakarta. ya kan? Mantap. Rute Trans Jabodetabek Blok M sampai Dia baru datang. Transjakarta. Kok Transjakarta Bandara Soekarno-Hatta. Dari Blok M. Gitu, ya kan? Terus juga sebenarnya selain itu juga ada rute baru lainnya juga tapi udah beroperasi sebelumnya, itu adalah Blok M Bogor. Oh iya, Itu Blok juga M Bogor, P11 lumayan ramai kalau nggak juga. salah. Lumayan rame. Angkanya P11. P11 kalau nggak Keren salah ya. tau. Pernah naik nggak? Gua anak Jakarta, belum pernah sih. Belum pernah ke ada Bogor. urusan ke Bogor. Belum ya? ada urusan ke Bogor. Kepik juga kan udah Kepik ada juga tuh. ada, Kepik juga ada. Tapi Itu yang merah bentol-bentol hitam. Kepik. Oh iya, Kepik ya. Iza kalau ke bandaran Beni City berapa? Beni City lumayan tuh. Kayak Enggak, 70.000 ya? Iya. Di bawah Cepet lah ya. Iya, walaupun sebenarnya itu juga Tergantung stasiunnya benar. lagi. Oke. Tapi ya itu karena mengurangi rasa worry nyampainya jam berapa Iya, ya. Karena takut kalau telat. kalau naik kereta kan kita pasti tuh naik jam segitu udah pasti nyampe ke bandara segitu. Walaupun kalau dari Beni City menuju ke bandara, seingat gue juga masih di atas 1 jam sih, 1 jam 15 menitan. Tapi seenggaknya gue tau lah gue nyampe jam berapa gitu. Iya, Mengurangi rasa deg-degan, nggak tahu kenapa ya gue kalau mau naik pesawat deg-degan mulu. Kan takut tinggal pesawat kan? Iya kan, belum itu sebenarnya check kan. in. Belum check in ya, belum ngantri. Nah, belum lagi kayak kan kita perintilannya banyak nih. banget. Kadang-kadang kalau kayak terlalu percaya diri begitu nyampe mau check Timbang. in, timbang ternyata Kak 22 kilo. Nah, kita bongkar lagi nih. Iya lagi. Itu bukan untuk disiru ya? Iya lagi, pakai. Nggak pernah. Jangan diajarin, Pak. Masa Jangan, diajarin jangan. pakai kaki begitu biar Detikers tahu? Jangan dong. Tapi Itu, memang nggak boleh kalau berlebihan. misalnya Blok M bandara, mungkin berarti dia lewat jam ya, tol kira-kira mana ya? ya? Dia lewat tol Lewat mana, dalam Mas? kota dong berarti Kira-kira ya? kalau Blok M ke Soekarno-Hatta naik lewat mana? Transjakarta, Iya, tol dalam Transjakarta. kota ya? Oh iya, Jor. dalam kota langsung jor. Berapa lama kira-kira? Mungkin juga 1 jam lebih lah ya. Lebih kayaknya. Kok dari sini 1 jam lebih? Oh, Kalau 1 dari jam. Blok M? Wah Berhenti. iya, kita juga harus tahu Berhenti. tuh berhenti nggak? Pasti berhenti sih ya. Pasti berhenti, nggak sih? Iya. Oh iya langsung masuk tol ya, iya. Tapi ini harus cari tahu juga first
apa tuh namanya, apakah dia beroperasinya tuh mulai dari jam berapa. Karena kalau yang ngejar first flight, let's say misalnya ke Bali nih first flight tuh jam 6 atau jam 7 pagi Susah gitu. dong, iya. Ya kan, Iya, tetap iya, gak iya. kekejar juga gitu. Ya kalau nggak langsung aja bawa bisnya. Bang, ngasih aja lah, saya mau ke Bali ya bisnis sekalian gitu kan. Atau tetap berangkatnya H-2 ya, biar mengurangi deg-degan kayak gue. Sama kayak orang tua saya. Apa tuh? Kalau mau naik pesawat begitu ya, berangkatnya H-24. Pokoknya dia mengosongkan hari itu untuk Siap-siap, ya persiapan. gitu, kayak gak apa-apa, yang penting kita ngabisin waktu di bandara. Capek dong. Iya sih. Ya, tapi mengurangi nggak apa-apa. rasa itu kayaknya menurun ke gue rasa deg-degannya juga. Gue kalau ngomongin macet jadi inget ini Iza yang kemarin apa gue liat di IG gitu kan. Biasa kon receh namanya bapak ya kan. Jadi si Matubang macet tuh. Terus di Kapan masalahnya nggak macet? Iya sih selalu Ya kan? macet sih. Pokoknya bapak-bapak di klakson di belakang tuh, Tintin, bang maju bang, padahal lagi macet kan. Terus abangnya yang diklaksonin bilang, bang kalau mau berangkat kemarin aja gitu kan, gak macet. Abangnya dibalas lagi, Za. Lah ini saya berangkat buat besok. Iya kan? Wah ngakak lagi. Sungguh sangat bapak-bapak sekali detikers Dan ya. sebenarnya cukup relatable juga Iya sih, gitu relatable ya, juga. kayak mau seburu-buru apa kita juga ya tetap nggak ketolong yang namanya kemacetan Namanya itu pasti macet. ketemu maksudnya. Nah ini nyambung sama berita Eza tadi yang Boleh. soal Transjakarta Blok M ke bandara. Ini baru aja detikers tadi siang cuti bersama di 2026 resmi ditekan sama Pak Presiden Prabowo Subianto. Di mana Pak Presiden resmi menandatangani keputusan Presiden atau Kepres tentang cuti bersama pada 2026. Ada 8 hari cuti bersama yang ditetapkan. Ini sesuai dengan Kepres nomor 42 tahun 2025 tentang cuti bersama yang ditekan Prabowo 31 Desember 2025. Aturan tersebut ditujukan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Artinya penetapan cuti bersama ini tidak mengurangi cuti tahunan bagi ASN ya. Swasta tetap kena dong. Nah, 8 hari ini adalah 16 Februari hari Senin, cuti bersama Imlek, ya kan? 17-nya puasa tuh kalau nggak salah ya. Habis itu 18 Maret cuti bersama hari suci Nyepi. Oh iya, Nyepi. Nyepi tahun baru Saka. Habis itu 18 Maret Za. Iya. Mepet-mepet 20, 23, 24 yang mana Jumat, Senin, Selasa sebagai cuti bersama hari raya Idul Fitri. Wih. 1447 Hijriah, berarti 18 libur. 19 Kejepit. kejepit. 19 tuh hari apa tapi ya? Oh 18, oh iya. Kamis. 19, 20, 23, 24 tuh udah Jumat, cuti Sabtu, bersama. Minggu, dan Selasa. Iya. Iya kan? Berarti Harpitnasnya cuma 19 Maret 19 aja. Maret. Hopefully bisa jadi cuti bersama juga ya. Amin. Terus habis itu 15 Mei cuti bersama kenaikan Yesus Kristus, 28 Mei hari Kamis cuti bersama hari Idul Adha. Oh yang tadi 15 Mei Jumat itu juga long weekend tuh. 28 Mei Kamis juga long weekend, cuti bersama hari raya Idul Adha. 24 Desember yang mana produser kita Pak Yansa tuh selalu libur. Hari Kamis sebagai cuti bersama kelahiran Yesus Kristus. Karena Jumatnya 25 Desembernya perayaan Oh iya, Natalnya. berarti Jadi cuti bersamanya tuh di Kamis 24. Di Kamis. Wow, disinilah saatnya kita untuk mengucap indahnya keberagaman Yes, yang banyak libur. menciptakan warna-warni kalender di tahun 2026 dan setiap tahun. Sibuk banget gue di 2026 berarti ya. Bener. Mau kemana Iza, mau kemana kira-kira libur lebaran? Lebaran. Lebaran. Itu bukan mau nenek kemarin udah aku. pasti ya? Iya benar. Iya, Kamu iya, nggak iya. pulkam? Apa tuh namanya? Pulang Maksudnya, kampung. atau ketemu family gathering Going back gitu? to village ya? Going back to village itu pulang kampung. Iya, Ya kampung gua di kampung di Betawi, di Cilandak. Lah kota. Iya, tapi kan masih kampung. Oh, Masih tapi pakai maksudnya- obor. Ya karena kan pawai ya. Olimpiade. Coy. Ternyata gak mau kalah sama Paris. Pawai api. Apa? Main kembang Main api, kembang api, ya. iya. Kembang api air mancur, tahu kan yang gitu kan. Benar. Kita masih udah boleh pakai kembang api belum? Tapi kayaknya kembang api kan kita Kembang api perseorangan ya. boleh. Iya, Nggak boleh. kembang api besar ya maksudnya Kayak ya. boleh sih, boleh. Benar-benar. Banyak libur Tikers 2026. Selamat liburan bagi yang liburan ya kan. Betul. Tapi ini juga sebenarnya ngomongin soal kita yang nanti punya budaya mudik. Ini kan sebenarnya juga satu budaya yang bisa dibilang kayak cukup kentalnya sama masyarakat Indonesia gitu ya. Karena sebagai salah satu negara yang banyak muslimnya juga atau mungkin sebenarnya di luar negeri atau di luar Indonesia tuh ada istilah yang lain atau sebenarnya nggak seheboh mudik kayak kita yang udah Yes. disiapin dari jauh-jauh hari kan. Tetap berhati-hati Detikers buat kamu yang juga mau bepergian, mau misalnya hari pertama puasa sama keluarga. Iya Terus lagi. akhirnya juga
buru-buru ngambil cuti atau mungkin juga pulang kantor langsung berangkat gitu ya biar bisa punya momen barengan sama keluarga. Nah, lagi-lagi juga reminder untuk tetap berhati-hati juga termasuk buat detikers yang mau berpergian via jalur darat lewat jalan tol juga. Apalagi pagi tadi kita juga baru mendapatkan informasi mengenai kecelakaan beruntun di tol Cipali. Jadi ini terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali kilometer 93 jalur A, lebih tepatnya di wilayah Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ini tuh rute yang gua seling lalui juga karena nenek gue juga nggak jauh-jauh dari Subang juga tempat tinggalnya. Nah, detikers, dikabarkan pagi tadi sebanyak 3 orang tewas dan 2 orang lainnya luka berat dalam peristiwa tabrakan beruntun ini atau kecelakaan beruntun ini. Jadi ini adalah kecelakaan antara mobil Suzuki APV ya yang juga mengalami kerusakan paling parah dan seluruh korban yang meninggal ini merupakan penumpang dan supir dari mobil tersebut gitu. Jadi dijelaskan juga bahwa kecelakaan ini melibatkan 4 kendaraan. Ada Suzuki APV tadi yang paling parah kerusakannya, ada Toyota Hilux dan juga Daihatsu Sirion. 3. Satu lagi belum diketahui identitasnya di bawah. Oh iya belum diketahui juga kendaraan lainnya juga ya. Tapi yang jelas ini kecelakaan tuh bermula saat Suzuki APV ini melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon dan kendaraan ini tuh diduga kurang antisipasi akibat pengemudinya diduga mengantuk sehingga menabrak kendaraan di depannya ya yang ya maksudnya lagi sama-sama melaju juga gitu. Nah, sebenarnya mobil keempat ini yang tadi belum sempat disebutkan tuh masih belum teridentifikasi dan juga diduga melarikan diri juga gitu detikers. Jadi tetap harus berhati-hati mengecek kondisi kendaraan terus, mengecek juga kondisi diri sendiri apakah sebetulnya kalau misalnya mau bepergian jauh tuh apakah sebetulnya lelah ya kan atau ngantuk atau mungkin ada kondisi tertentu juga gitu. Kayaknya belum lama juga beberapa waktu lalu kita juga dapat kabar adanya pengemudi yang meninggal pada saat mengantri macet, ingat ya? Oh iya. Yang kemudian mobilnya dipinggirkan sama polisi gitu. Walaupun di satu momen di satu sisi ya memang tidak ada kecelakaan yang terjadi, tapi kan sebetulnya juga penting untuk tahu ya kondisi diri kita juga seperti apa. Betul, gitu. betul. Karena memang ya berpergian jarak jauh gitu kan emang ya bener sih harus fit badannya begitu detikers. Kalau istirahat ya kalau capek langsung aja istirahat gitu detikers. Nah ini menjelang jam 2:30 ini nanti kita kan udah janji ya kan kita kan ngomongin soal yang tadi ada bocah SD di NTT yang meninggal dunia begitu mengakhiri hidupnya dengan gantung diri dan kabar terbarunya kabar ini sudah maksudnya sudah terdengar oleh istana. Jadi hal ini itu diutarakan oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Rudi Darmoko mengungkapkan kabar siswa kelas 4 sekolah dasar yang bunuh diri di Kecamatan Jerebu Nggada sudah tembus ke Istana Negara. Polda NTT telah memerintahkan Kapolres Nggada AKBP Andre Valentino untuk mengunjungi kediaman korban untuk memberikan santunan dan melakukan pendampingan psikologi kepada keluarga yang tengah berduka. Polda NTT juga telah mengarahkan tim psikolog dan konselor untuk mendampingi keluarga korban. Hal itu diharapkan untuk membantu meringankan kesulitan dialami oleh keluarga. Sebab berdasarkan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, motifnya karena tidak dibelikan buku dan pulpen. Nah, Kepala Camat Jerebu, Bapak Bernardus Hatage menjelaskan sang korban yakni YS sehari-hari tinggal bersama neneknya di pondok. Orang tuanya berada di desa tetangga. Malam sebelum kejadian, YS nginap di rumah orang tuanya. Paginya dia kembali ke pondok, dia tidak pergi sekolah tapi malah gantung diri. Setelah kejadian itu saat kejadian itu neneknya tidak ada di pondok. Nenek YS berada di rumah tetangga sejak malam untuk bantu memecahkan kemiri. Neneknya mengetahui YS gantung diri setelah diberitahu oleh warga. YS ditemukan gantung diri oleh warga yang pergi mengikat ternaknya di kebun nenek YS. Selesai mengikat ternaknya, warga tersebut ke pondok hendak memberitahu nenek YS ini untuk memperhatikan ternaknya. Saat itulah warga tersebut justru menemukan YS gantung diri di pohon cengkeh. Itu dia. Ini sebenarnya satu kejadian yang memilukan.
membuat miris satu negara bisa dibilang begitu ya. Masa? Bagaimana sebetulnya anak seusia 10 tahun Tahun, masih kecil banget yang memang seharusnya tuh disibukkan dengan bermain lah ya gitu ya. Job desk-nya tuh cukup bermain aja lah menjadi anak-anak di usianya juga gitu dan kemudian bersekolah. Namun karena adanya kondisi yang akhirnya membuat YS ini atau korban ini akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sebetulnya Detikers kita juga tidak mau berspekulasi atau membuat prasangka gitu ya. Oleh karena itu kita juga sebetulnya perlu atau penting untuk mempelajarinya lebih lanjut dari sisi psikologi. Iya, betul. Karena setelah ini juga nanti di editorial review kita juga akan ngobrol bersama dengan seorang psikolog klinis berbicara mengenai bagaimana sebetulnya mendeteksi Iya. gitu ya ketika seorang anak itu mengalami sebuah kondisi psikologis tertentu atau bagaimana sebetulnya kita juga sebagai orang dewasa juga bisa mengenali ciri-cirinya Iya. dan juga bisa mengantisipasi lah agar hal-hal seperti ini juga tidak terjadi di kemudian hari atau juga untuk generasi-generasi yang Iya. berikutnya gitu ya. Baiklah, kita akan break dulu Detikers. Abis ini kita masih punya banyak yang lainnya juga ya. Yes, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Dan cuma hore-hore. Balik lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore Detikers. Tetap harus waspada soal perubahan cuaca yang terjadi, Yes. perubahan iklim yang terjadi. Bahkan sebenarnya juga katanya nih ya salah satu penyebab iklim di Indonesia ini juga jadi banyak anomalinya atau juga justru malah menyebabkan penyakit-penyakit tertentu adalah penggunaan genteng yang tidak sesuai. Dan kita punya satu Gentengisasi. lagi loh, gentengisasi. What do you think about that? Menurut kamu apa? Gimana? Ada kebijakan soal peraturan penggunaan genteng untuk rumah ya, Untuk bukan rumah. untuk kayak gedung besar atau industri atau apalah yang bigger than that, tapi kayak buat gimana perasaan kamu kayak salah genteng? Maksudnya kalau gitu gue balikin ke Mas Retno sih. Mas Retno tukang di rumah gua. Bener, Iya. karena kan kita kenal Mas Retno Genteng, Ada Dadang Galon, dadang galon, betul. Ucai Listrik, Ucai listrik, udah. Dadang Oh, Ian Gas. Galon. Ian Gas. Ian Karena Gas. galon sama gas ada yang sama, ada Ada yang beda. bener. Gasnya Karena pun ada yang 3, ada yang kita harus punya 2 ya, karena kadang-kadang gas kan suka kosong. Betul. Gas suka kosong bener. Kalau genteng, nah, kasih tau Yatno. gua aja kalau Mas Retno tuh kalau bilangnya genteng yang banyak sekarang tuh gentengnya kan yang lurus-lurus nempel-nempel, gua nggak tahu namanya apa tuh. Apa sih istilahnya? Zaman sekarang tuh yang gentengnya nempel gitu semua loh, Pak. Yang kayak pelananya gitu. Gak ngerti Bukan. dia tinggal di apartemen mewah, Oh nggak iya, dia ngurusin, di apartemen ya. nggak ngurusin kan? Hah? Apa? Genteng nempel. Genteng Ah yang nempel. gampang aja. Kalau Gen Z, genteng Z gitu. Dia pokoknya nempel gitu. Nah kalau genteng yang bagus itu yang bergelombang. Oh, yang kayak- 3 gelombang kanan, 3 gelombang kiri Itu. sayang. Jadi kayak apa namanya, dia tuh, jadi air itu langsung cepet jatuh ke bawah. Oh. Dan itu nggak langsung, ya gitulah pokoknya. Ya nanti kita bahas ya Ya soal kita kontak gentengisasi. Mas Retno pokoknya, ada nomornya. Tapi ini masih juga soal rumah juga, walaupun sebenarnya mungkin agak susah untuk dielaborasi juga. Tapi ini dugaan sementara ada kondisi tanah yang ada kondisi alam, kondisi tanah yang nggak terduga, Iya. ambles gitu ya, atau mungkin juga sebetulnya pembangunan rumah di daerah yang tidak semestinya gitu. Tapi yang jelas kita juga cukup concern karena akhirnya ada seorang perempuan ya yang memang tinggal di rumah tersebut yang jadi terseret arus sungai Ya ampun. gara-gara lantai rumahnya jebol dan langsung menuju ke arus air gitu ya, arus iya. sungai gitu ya. Kita akan cari tahu lebih lanjut. Ini kejadiannya juga di Bandung, makanya kita mau cari tahu soal hal ini bersama dengan Kang Yuga Hasani dari Detik Jabar. Kang Yuga, selamat sore. Selamat sore. Sore, Asep Ujang. Kang Yuga ini lagi ada di mana Kang Yuga? Ya, sekarang saya sedang berada di Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Tapi Jajar. Kabupaten Bandung berarti ya, Kabupaten Bandung di Sukawangi. Kang Yuga kita dapat Kawaringin. gimana? Itu Kawaringin.
Oh sorry, Oke. ini kurang lebih di sekitaran Sungai Cijagra gitu Cijagra. ya. Berarti ini, terjadinya memang di sebuah, perkampungan Hmm. gitu ya. Kang, seperti apa, sebetulnya hasil Mhm. temuan yang ada di sana mengenai kejadian ini? Ya, peristiwa tersebut Tawarin. terjadi ketika pada hari Senin sekitar jam 4 sore. Mhm. Daerah sini diguyur hujan beberapa jam yang lalu. Kemudian peristiwa tersebut bermula ketika seorang ibu bernama Nok ketika berada di rumah dan ingin berencana ke kamar mandi, namun beberapa menit kemudian lantai rumah yang berada di kamar mandi tersebut tergerus air sungai Cijagra yang membuat korban itu terbawa arus seperti itu. Baik. Kang, apakah, Ibu Enok ini ya namanya ya, nama korbannya, sudah ditemukan Kang sampai hari ini? Nah, ketika sudah mulai proses pencarian pada hari pertama, pencarian dilakukan oleh tim Basarnas, TNI Polri, kemudian tim Damkar. Pencarian dilakukan di seputar Sungai Cijagra, kemudian ke Sungai Muara Ciwidey, setelah itu nyambung ke Sungai Citarum. Nah, pencarian hingga saat ini masih dilakukan dan masih belum ditemukan hingga pencarian hari ketiga. Baik. Kang, apakah rumah sang Ibu Enok ini sebenarnya itu berada di dekat sungai atau bagaimana sih Kang? Sehingga akhirnya ibunya ini bisa terseret arus begitu? Nah, bisa disaksikan di belakang saya, ini di area kanan saya ini sebuah sungai Cijagra yang mengalir ke arah sebelah kiri. Kemudian ini yang sebelah kiri ini merupakan rumah Ibu Enok, yang bawahnya ini merupakan aliran sungai Cijagra yang nempel dengan rumah Ibu Enok seperti itu, Afif. Baik. Dan kemudian pada saat, waktu kejadian, apakah sebetulnya ada, kondisi alam tertentu atau mungkin kejadian tertentu yang akhirnya membuat, lantainya menjadi ambles? Atau mungkin sebetulnya ada kondisi-kondisi tertentu, seperti, kondisi bangunan misalnya atau yang lainnya, apa yang sebetulnya menyebabkan, ambles itu terjadi, Mas? Memang pada saat kejadian hujan dengan intensitas tinggi melanda kawasan Kabupaten Bandung. Kemudian kondisi rumah Bu Enok berada di bantaran sungai yang membuat aliran sungai tersebut debit airnya naik dan menghantam sebagian area lantai rumah Bu Enok yang membuat Bu Enok sendiri itu terseret arus. Baik. Kang, apakah warga setempat begitu Kang, dengan ada kejadian ini, apakah warga setempat juga lebih berhati-hati ataukah ada imbauan begitu Kang? Karena ya kita tahu sendiri sekarang cuaca tidak bisa diprediksi, tiba-tiba bisa hujan, tiba-tiba arus sungai naik begitu Kang? Ya, memang untuk warga sendiri saat ini diimbau untuk berhati-hati, terutama yang berada di bantaran sungai ini. Terlihat beberapa rumah yang menempel, ada sekitar 3 rumah sampai 5 rumah yang menempel, yang diimbau untuk berhati-hati ketika musim hujan. Mhm. Begitu. Baik. Seperti kalau posisi rumahnya sendiri gitu ya, seperti yang dari, video yang tadi baru saja ditayangkan, memang posisinya dibangun di atas sungai atau seperti apa Mas sebetulnya? Dan apakah sebetulnya banyak juga rumah-rumah yang kondisinya memang, cukup ini ya, rentan karena memang terlalu dekat dengan aliran sungai, apalagi aliran sungainya tadi cukup deras sepertinya? Ya, bangunan rumah Bu Enok sendiri ibaratnya nempel dengan aliran sungai. Kemudian bangunan bawahnya yang sudah tidak kuat menahan bangunan yang membuat derasnya air menghantam lantai rumah Bu Enok seperti itu. Kemudian ada beberapa rumah di pinggirnya yang saat ini juga sudah mulai waspada. Kemudian sebagian warga sudah mulai diungsikan ke rumah saudara-saudaranya. Baik, baik. Kang, tanpa mengurangi rasa hormat Kang, apakah pembangunan rumah ini, rumah-rumah warga yang nempel dekat sungai itu, apakah memang Daerah sudah ada aliran izinnya sungai. Kang begitu? Karena memang kita tahu kalau rumah nempel dengan sungai, itu potensinya kan risikonya besar sekali begitu Kang? Ya, kalau untuk saat ini mungkin saya belum menanyakan soal seperti itu ya. Namun memang kondisi di
ini memang membahayakan tidak hanya sungai, ini juga merupakan lereng bukit yang cukup tajam, bisa dilihat di belakang saya, lereng bukit yang dikhawatirkan berpotensi longsor, tidak hanya yang ada di bantaran sungai seperti itu, Afif. Dan kemudian mengenai penghuni rumah yang juga mungkin keluarga Bonok ataupun penghuni rumah lainnya juga, apakah sampai saat ini masih mengungsi dan seperti apa tindak lanjutnya setelah adanya kondisi jebol gitu di rumah ini? Apakah sebetulnya rumahnya akan dibongkar atau direnovasi mungkin, Mas? Nah, untuk rumah Bonok sendiri saat ini keluarganya sudah pindah di rumah saudaranya. Kemudian bisa kita lihat di belakang saat ini untuk yang area yang ambrol telah mulai diperbaiki untuk dari pemerintah setempat. Kemudian untuk tim Basarnas sendiri masih melakukan pencarian di area sungai yang berada di ala hilir di Sungai Citarum seperti itu, Insya. Baik. Terakhir Kang, apakah ada antisipasi oleh pemerintah setempat begitu Kang kepada warga sekitar? Tadi Kang Yuga juga udah bilang udah diungsikan begitu kan. Apakah kedepannya nanti pemerintah setempat akan memberikan imbauan begitu atau mungkin arahan atau mungkin larangan untuk tidak mendirikan rumah di dekat sungai, Kang? Kalau saat ini untuk di pemerintah Kabupaten Bandung saat ini sudah memberikan surat edaran untuk cuaca ekstrim ya, tapi beberapa yang lalu Bupati Bandung Dadang Supriyatna telah memberikan surat edaran untuk warga supaya waspada menghadapi potensi cuaca ekstrim seperti itu. Namun untuk di bantaran sungai sendiri memang seperti Gubernur Jawa Barat sendiri Deddy Mulyadi sedang fokus dalam menangani permasalahan tersebut seperti itu. Memang juga cuaca ekstrim masih berlangsung ya Kang ya, dan kemudian apakah aliran sungainya memang sederas itu setiap hari atau mungkin karena intensitas hujan yang tinggi akhirnya juga jadi cukup deras tuh tadi aliran sungainya? Memang kalau untuk saat ini yang saya lihat kondisinya masih tidak begitu deras. Cuman untuk pada saat kejadian karena intensitas hujannya tinggi membuat aliran sungai di hulunya menjadi deras dan membuat menghantam rumah Bonok. Baik. Ini mungkin kita juga perlu tahu juga ya mengenai upaya untuk menemukan Bu Enok sendiri sampai mana dan kemudian seperti apa update-nya, Kang Yuga? Ya, saat ini tadi pun tim Basarnas masih berupaya melakukan pencarian dari Sungai Citarum dari titik di wilayah Katapang hingga ke hampir ke Curug Jompong. Pencarian dilakukan dari pagi hari sampai sore hari. Namun jika sore hari belum ditemukan, kemungkinan pencarian akan dilanjutkan pada esok hari. Baik, kalau begitu. Ya. Terima kasih banyak Kang Yuga atas informasinya. Tetap hati-hati saat berliputan Kang. Selamat sore. Ya, dan semoga Bonok juga cepat ditemukan gitu dalam kondisi yang aman dan selamat juga ya. Jadi itu tadi dia detikers ya mengenai kabar yang disampaikan dari Kabupaten Bandung. Tepatnya itu adalah di Kutawaringin. Tadi aku salah dengar juga ya. Desa Cilame Kutawaringin yang memang kalau tadi menurut gambaran Kang Yuga juga konturnya cukup berbukit gitu ya. Ada sungai juga di sana dan memang juga cukup berisiko gitu ya untuk membangun rumah di daerah aliran sungai. Apalagi sebetulnya itu bukan aliran sungai lagi, itu nempel di atas sungai, bahaya sekali itu. Aliran sungainya juga gitu ya. Hopefully bisa menjadi concern juga ya biar ya tentunya juga masyarakat di sana juga pasti siapa sih yang nggak pengen rumahnya aman gitu, siapa sih yang nggak pengen rumahnya proper juga gitu. Jadi hopefully juga bisa ditindaklanjuti juga sama pemerintah juga biar nggak terjadi hal yang serupa gitu ya. Sebelum kita rehat sejenak. Rehat banget bahasa gua. Boleh Kunto Aji. Sebelum kita isoma ya. Oh isoma. Ya benar-benar kali. Ini Detik News Eza baru aja tadi sekitar jam 2 KPK OTT pejabat pajak di Banjarmasin. Apa? Pajak lagi ya kan. Jadi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Ini terkait restitusi pajak. Eza tahu nggak restitusi pajak itu apa? Apa tuh? Restitusi pajak merupakan proses pengajuan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh setiap wajib pajak kepada negara.
Ya, jadi kita lapor ternyata ada pembayaran yang lebih nih. Negara kan punya kebijakan untuk kayak kamu kelebihan bayar dikembalikan gitu. Terus. Terus habis itu ya udah akhirnya OTT di Kalimantan Selatan begitu kan di pajak ini, dan nanti 1 kali 24 jam KPK akan menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Belum tahu siapa sih sebenarnya. Belum tahu siapa dan belum tahu berapa orang gitu berapa ya. orang, berapa Yang nilai juga. Dan selain di Banjarmasin juga KPK OTT kasus lain di Jakarta. Ini juga tapi belum tahu juga apa nih. Jadi memang sibuk sekali KPK kita ya guys. Iya, bersih-bersih lah di awal tahun ya kan. Kita juga kan kalau di awal tahun juga kayak kayaknya resolusi. Iya, resolusi tahun ini jangan terlalu banyak jajan misalnya ini. Jangan terlalu banyak korupsi. Jangan terlalu banyak, jangan ada. Ya jangan ada malah justru Politikers. Iya, benar. Nanti kita habis ini kita balik lagi. Yes. Masih banyak juga yang mau kita sampaikan juga sama Detikers. Ya, masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore, jangan mana-mana guys. Yo. Ayo. Welcome back di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Asik. Emang Jadi kita, kayak Jini Jini. ya kita kan lagi menghilang. menyambut tamu-tamu. Ini udah mau Mas Revo mau kondangan, mau pakai batik. Kehormatan kita sore hari ini, Mas Revo Angga. Halo. Ya, beneran Revo Angga? Revo Gilang. Revo gila. Siapa? Angga itu sama Cinta. Oh, benar. Ayat-ayat Angga. Angga sama Inta. Kalau Rangga sama Cinta, Angga sama Inta ya udah. Mas Revo, Yes. welcome back to Detik Sore. Ya, yang tentunya juga semua orang lagi membicarakan apa yang terjadi di IHSG, BRI, OJK. Oh iya. Semuanya juga Iya lagi. semua benar. Benar. Lagi gonjang-ganjing. Tapi Detikers ini sebenarnya IHSG hari ini bukan segini angkanya ya. Iya benar. Karena kita nggak nyentuh 8.200 hari ini. Hari ini tuh ditutup IHSG 8.146,72 atau naik plus 24,12 poin atau 0,30%. Dan dikabarkan juga karena memang katanya OJK juga terbuka untuk siapapun menjadi kepalanya juga ya. Mas Revo katanya mengajukan diri. Waduh. Udah masukin CV. Masukin CV gak sih kalau jadi ini? Gak tau ya gimana. Masa iya sih tapi. Masa iya sih? Bener. tahu, Apa rezeki deh, nggak ada yang tahu. ditungguin siapa tahu mau diedit dulu di Canva. Bisa. Tanpa. Di Canva. Kenapa lagi? Mas Evo melihat IHSG hari ini Mas, apa yang bisa kita petik hikmahnya Mas? Wow, petik hikmahnya. Karena ini kan sebenarnya yang kemarin tadi Iza udah bilang kan ada yang kemarin ada perombakan begitu kan di Bursa Efek, terus kemudian IHSG dari 9.000 nyentuh ke 8.000 lagi, terus ada isu juga MSCA ya kan, dan sekarang di 8.100 apakah bisa dibilang IHSG masih sideways begitu Mas, atau mungkin sebenarnya nanti bisa terperosok lebih dalam lagi Mas? Oke, jadi kalau kita ngelihat dalam 1 minggu terakhir lah ya, 1 pekan terakhir dari Rabu kemarin sampai Rabu ini, itu beritanya memang banyak bicara soal MSCI, kemudian ya segala it's all about MSCI dan potensi kita turun derajat lah, turun pangkat begitu ya. Turun pamor, Kemudian benar. nanti ada potensi foreign outflow ya, atau dana asing keluar dari Indonesia, dan juga nanti
kita bicara soal ada perombakan lah yang terjadi ya, ada yang mengundurkan diri dan sebagainya, digantikan oleh pejabat sementara dan sebagainya. Kalau kita lihat memang di minggu kemarin khususnya ya, dari hari sekitar Rabu mungkin ya, Rabu sampai hari Minggunya itu banyak peristiwa terjadi. Kemudian kita perhatikan juga ISG kita mengalami trading halt ya 2 kali, minus 8%, bahkan sempat di trading halt kedua itu setelah trading halt kita seingat saya minus 10%, meskipun pada akhirnya ada rebound seperti itu. Dan kalau intinya kalau aku cermati memang kondisi yang ada di minggu lalu khususnya sampai hari Minggunya itu saya ngelihatnya di sisi SRO kita, baik itu OJK, KSE, BEI, Kementerian Keuangan lah, kemudian Danantar dan sebagainya, itu semua saya ngelihatnya cukup cepat ya dalam bertindak, menindaklanjuti apa yang terjadi dengan apa yang diinginkan oleh MSCI. Makanya terakhir juga kan memang di hari Senin, seingat saya Senin sore itu ada meeting online ya antara pihak MSCI dan juga pihak dari kita ya, OJK dan sebagainya. Ini juga menunjukkan bahwa memang keseriusan dari pemerintah, SRO dan sebagainya, OJK juga termasuk untuk memang membenahi apa yang terjadi yang minus-minusnya lah, yang kurang-kurangnya di pasar saham di Indonesia sendiri. Jadi dengan sudah mulai adanya itikat baik dari kita juga memang mau memperbaiki, dan dari sisi MSCI sendiri pun terus mau berkoordinasi dari pihak MSCI dan juga Indonesia. Jadi koordinasi yang positif ini yang kelihatannya akhirnya membuat investor juga makin cukup positif dan sudah mulai ada. Memang kalau kita bicara soal foreign masih relatively keluar ya sebetulnya, net foreignnya masih cenderung sell. Tapi kayaknya dalam satu hari cukup banyak juga yang keluar, banyak hitungan bisa triliun ya. triliunan. Jadi tapi memang setidaknya dengan adanya hal-hal kayak gini tuh setidaknya jumlahnya sudah mulai berkurang meskipun tetap masih net foreign sell. Tapi dengan segercepnya lah kita ngomongnya, dengan secepat ini, segercep ini itu menandakan kita itu memang serius itu dalam menindaklanjuti. Jadi seharusnya memang koreksinya sudah yang kemarin cukup dalam itu 7.000 berapa, 7.400, 7.500 sempat tailnya di sana, itu seharusnya sudah menjadi, bisa kita katakan jadi bottomnya lah gitu. Jadi memang seharusnya sekarang ini area-area ya konsolidasi dan seharusnya sudah mulai bisa kembali lagi merangkak, naik lagi pelan-pelan. Berarti sebenarnya bisa dibilang cukup gercep juga kita untuk bisa dalam tanda kutip menanggulangi gitu ya, untuk biar nggak jatuh lebih dalam lagi juga. Udah cukup gercep kah sebetulnya? Menurut saya cukup gercep ya, karena ya less than 1 week, sekitar mungkin 4-5 hari itu buat saya cepet ya. Bahkan yang menariknya adalah di saat weekend, Sabtu Minggu itu mereka kalau salah Minggu yang ada konvers yang Pak Pandu ada di bursa dan sebagainya. Lembur. Itu kita lembur di semuanya di gedung itu, nggak ada yang boleh pulang. Mereka konvers dan sebagainya. Jadi memang ini menunjukkan keseriusan pemerintah ya. Jadi pemerintah juga tidak membiarkan terjadinya penurunan harga ISG dan juga harga saham kita turun lebih dalam, sehingga mereka gerak cepat langsung koordinasi dengan MSCI. Jadi segala tindakan yang mereka lakukan itu benar-benar ya terstruktur, saya bisa bilangnya. Tinggal nanti masalahnya adalah apakah ini bisa konsisten, disiplin nggak ke depannya seperti itu, atau kayak cuma awalnya doang habis itu udah ditinggal lagi gitu. Cuma kalau kita ngelihat dengan pejabat sementara yang ditunjuk kayak ketua OJK Ibu Frederica, Bu Kiki, kemudian juga dari sisi Dirut BEI, PJS-nya kan Pak Jeffrey ya, yang mana beliau juga, kalau saya ngeliat gini, saya di pasar mungkin udah 5 tahun lebih lah, kurang lebih 6 tahun, 7 tahun seperti itu. Itu kedua nama ini, Bu Kiki dan juga Pak Jeffrey, itu saya ngeliat di pasar cukup positif sebetulnya, karena mereka punya latar belakang yang di sekuritas juga dan punya jabatan, jadi bukan cuma di sekuritas biasa, tapi memang ada jabatan di sekuritas tersebut. Jadi namanya juga cukup harum dan cukup disukai pelaku pasar lah intinya gitu. Kita lihat di komen-komen Instagram dan sebagainya juga cukup positif. Jadi seharusnya bisa membawa nanti IISG dan sebagainya bisa cukup positif juga. Cukup positif juga. Berarti kemungkinan kita untuk turun pamor dari emerging market ke Frontier. Frontier. Unlikely ya, Frontier ya. Frontier, right? Itu agak unlikely sih sebetulnya ya. Karena intinya kita nggak mau ya pasti ke sana ya. Itu outflow-nya gede banget. Bahkan nggak apa-apa saya mention aja. Trust tuh akan kayak yang udah selama ini dibangun tuh agak langsung hilang gitu, langsung hilang. Kita itu sekarang kan posisinya sejajar dengan Cina kayak gitu ya, negara-negara emerging market lain yang gede-gede lah. Kalau turun ke frontier itu berarti setara dengan mungkin kayak Pakistan, Vietnam, mungkin kayak Zimbabwe, Lebanon, something kayak gitu. Which is itu kan jomplang banget ya dengan kondisi kita sekarang. Dan sebetulnya kalau kita ngelihat kondisi ekonomi yang negara-negara yang saya sebutkan tadi dengan kondisi ekonomi negara di Indonesia saat ini, itu jauh sekali. Ekonomi kita tuh masih cukup
solid lah gitu ya. Iya. Meskipun ya banyak pasti ada loophole di sananya ya, ada yang kurang-kurangnya. Tapi kita tuh masih ya, kita you name it lah, kita GDP kita, inflation dan sebagainya kan masih cukup positif gitu ya. Terlepas banyak kekurangannya, tapi kita masih relatif cukup oke lah, konsumsi rumah tangga kita masih cukup oke, investment kita juga masih cukup oke, kemudian foreign direct investment, investasi dari luar ke kita, data dari BKPM dan sebagainya juga masih tumbuh terus, secara umum masih tumbuh. Jadi so far hal-hal itu yang menunjukkan kita masih cukup bertumbuh, sehingga kalau untuk sampai turun ke frontier kayaknya masih jauh sekali. Tapi tetap kita tidak bisa juga leha-leha juga ya. Oh, kita nggak mungkin nih, yang tetap nggak bisa ngomong kayak gitu, karena possibility kita bicara di dunia market itu, mau itu saham, kripto, apapun itu, tidak ada something yang 100%. Possibility itu selalu harus ada. Meskipun itu kecil banget ya, 0,01 misalkan, tetap harus kita waspadai lah gitu. Kita waspadai hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu. Iya betul. Tadi juga Mas Revo sempat mention soal Danantara, dan kita tahu juga kalau memang pemerintah melalui Danantara akan masuk nih Za ke pasar market. Sorry, Pasar market. ke market, nggak pakai pasar, Benar. karena pasar adalah market ya kan. Atau market. Pasar Iya. atau market begitu. Iya. Dan Tara akan masuk situ Mas. Dan pada akhirnya kan ya masyarakat mungkin terbelah. Ada yang mendukung karena artinya nanti gairah di market tuh akan lebih Bergejolak lagi lah, lagi gitu. begitu kan. Tapi ada juga Semangat. beberapa masyarakat yang skeptis gitu, karena kalau misalnya dengan It's Tara our masuk, money. nah itu kan maksudnya takutnya Ya, gitu nanti nggak sih, mungkin bisa dibilang ada saham-saham tertentu yang ini Za, yang saham ini aja deh, ada yang bilang saham BUMN aja nih yang bakal dikasih makan begitu. Mas Revo berarti gimana Mas? Gini, Danantara tuh duitnya nggak kecil. Kita Oke. nggak bicara duit retail yang mungkin 5 juta, 10 juta gitu. Kita bicara duit Danantara yang T gitu ya. Kapasitasnya udah T gitu. Bahkan kalau kita mau expand lebih dikit lagi, bukan hanya Danantara tapi juga contoh ya, limit investasi kayak Dapen kan katanya dinaikin juga tuh. Bisa sampai ke 20%. Dapen kan banyak ya, Taspen, BPJS tuh yang gede-gede dan sebagainya ya. Tapi oke, kita balik lagi ke Danantara. Kalau kita lihat dana Danantara tuh segede itu, sehingga untuk dia berinvestasi saham di Indonesia khususnya, karena dia investasi nggak harus saham di Indonesia, tapi di luar juga boleh gitu ya. Tapi memang dari Pak Pandu sendiri selaku CIO mengatakan memang mungkin setidaknya, seingat saya sekitar setengahnya itu setidaknya akan dimasukkan di Indonesia. Karena secara value kita masih cukup murah dibandingkan negara-negara lain gitu ya. Jadi karena duit mereka gede, sehingga mereka pun tidak bisa masukin ke saham-saham yang memang tidak liquid. Itu pasti fundamental nggak bagus, nggak mungkin juga, atau dia nggak bertumbuh gitu, atau mungkin sahamnya rugi gitu ya, revenue-nya makin turun, atau bahkan dia tidak menciptakan net profit malah net loss kayak gitu. Kan dia nggak mungkin juga kan, karena nanti pertanggungjawabannya kan ke negara. Jadi dia pasti akan masuk ke saham-saham yang seperti ini, yang mana saham-saham seperti ini kan ya pastinya yang ada hubungan dengan mungkin IDX 30 atau LQ45 kan kayak gitu dong. Nggak mungkin dia yang tiba-tiba entah berantai yang kita nggak pernah dengar, nggak mungkin. Karena mereka bisa masuk nggak bisa keluar kan PR juga, malah jadi masalah kan. Apalagi duitnya gede kan. Sehingga ya pasti saham-saham yang seperti ini lah yang akan diuntungkan. Dan sebetulnya kita juga bisa lihat dari sisi ada namanya Danantara Economic Outlook 2026. Itu saham-sahamnya sudah sudah dijabarkan saham-saham BUMN sebagai contoh. Itu juga kan udah ada gambarannya tuh, ada di PDF-nya itu, kita bisa baca sebetulnya. Oh, tahun ini earnings-nya bakal naik sekian proyeksinya. Tahun 2027 earnings-nya bakal naik sekian. Dan itu most likely saham-saham BUMN dipandang oleh Danantara cukup positif gitu. Jadi sebetulnya untuk hint buat kita sebagai investor retail ya bisa ngelihat ke situ juga sih. Dan sebetulnya kita nggak usah bicara yang negatifnya lah gitu. Kita bicara Danantara masuk ke pasar, ya kita lebih ngelihat yaitu something yang cukup positif lah, karena kita bisa riding the wave juga kan untuk ikut dapat cuannya juga gitu. Iya. Oke, iya sih. Ya gue juga nggak bakal tetean naruhnya kan, triliun-triliunan gitu kan. Nah, lebih ke thank you. Gitu ya. Terima kasih atas informasinya. Oke. Gitu. Tapi tentunya juga dengan mereka kan sebetulnya kita tuh masih dalam status merangkak naik gitu untuk akhirnya bisa kembali lah ke angka kita sebelum akhirnya jatuh tuh di 90-an lah ya gitu. Apa yang perlu diperhatikan gitu ketika mungkin di sini The Tickers mau mencari kesempatan. Oh, mumpung angkanya segini nih, mungkin ini this is my time gitu. Ketika kemarin udah ketinggalan momen di tahun 2025, mungkin ini momennya untuk masuk juga. Apa yang harus diperhatiin, Mas? Sektornya mungkin ya. Ya kalau kayak beberapa sektor atau saham-saham, pastinya salah satu yang menjadi perhatian adalah yang memang Danantara di situ terlibat, itu salah satunya ya. Kita riding the wave, apa yang memang dia lagi fokus gitu ya, seperti itu. Dan itu sebetulnya salah satunya adalah BUMN. Tapi BUMN kalau kita breakdown lagi banyak banget ya, BUMN itu ada
katanya kan dulu seingat saya ada 1.000 tapi mau dijadiin 200 kalau nggak salah. Tapi yang listing kan nggak 1.000 juga karena Di kita merging ya, banyak di merging ya. saya kurang tahu apakah jadi nanti di merging atau di seperti apa, saya kurang tahu teknisnya seperti apa. Tapi intinya dari 1.000 misalnya mau jadi 200. Nah, tapi kan itu nggak semua listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi emiten-emiten BUMN yang memang cukup gede-gede dan kita cukup well known pernah dengar gitu, itu bisa diperhatikan juga. Nggak apa-apa ini kita mentionnya kayak Banks ya sebagai contoh. Kemudian juga yang baru-baru ini Bank Simbara sebagai contoh tadi. Kemudian juga yang baru-baru ini adalah BRIS ya sebagai contoh ya. BRIS itu dia awalnya dia tidak termasuk dalam BUMN karena dia under Mandiri gitu-gitu kan. Oh iya, Terus syariah. sekarang dia sudah berstatus BUMN setara dengan Mandiri. Statusnya sekarang sudah naik lah gitu. Jadi mereka udah bersaing Status tuh. disamakan ya. Mandiri, BRI, BNI, BRIS. Jadi udah setara gitu. Iya, Jadi setara. levelnya udah beda nih sekarang nih BRIS. Dan BRIS itu sebagai informasi di tahun ini adalah salah satu bank BUMN yang kalau menurut Danantara Economic Outlook 2026 itu earnings-nya akan salah satu yang tertinggi pertumbuhannya dibandingkan 3 bank lainnya. Dan itu mungkin bisa diperhatikan ya. Dan nanti mungkin diperhatikan secara teknikal dan valuasinya akan seperti apa. Kemudian apalagi kalau BUMN ya PTBA, Telkom, Antam kayak gitu-gitu. Kemudian ada juga yang saat ini ada 2 emiten seingat saya yang lagi memang dirapihin lah mungkin bahasa saya halusnya kayak gitu. Pertama ada Garuda Indonesia, GIA, dan juga ada Krakatau Steel atau KRAS. Ini 2 emiten yang lagi dirapihin nih, karena memang sempat ada trouble lah gitu ya, ada yang kurang-kurang di tahun-tahun sebelumnya. Sekarang tuh lagi dibantu oleh Danantara supaya bisa lebih oke lagi ke depannya. Dan berita terakhir soal KRAS itu di bulan depan Maret 2026 itu akan ada perdana groundbreaking untuk pabrik baja kapasitas 3 juta ton. Jadi tujuannya apa supaya kita kan sebenarnya baja itu masih cukup banyak impor dari Cina. Jadi ke depan supaya nanti dengan berbagai kan baja buat rumah juga dipakai. Kan ada program 3 juta rumah. Iya. Rumah subsidi dan sebagainya. Kemudian juga program-program lainnya lah untuk mengembangkan infrastruktur lah atau apapun itu. Bisa ya? Di genteng bisa tuh. Macam-macam lah. Jadi Ganti genteng kita nih. pengen bajanya kalau bisa dari dalam negeri. Makanya muncullah pabrik baja di bulan depan tuh mulai groundbreaking. Jadi ya mungkin KRAS jadi salah satu yang ya pemain di situ juga kan. Jadi itu mungkin jadi saham yang berpotensi juga sebagai contoh kayak gitu. Tapi again ini disclaimer on ya. Dan saham-saham dan antara lain lah yang tidak terlibat dengan BUMN, contoh WTE. Itu kan dia bukan BUMN, kan Waste to Energy kan ada juga tuh dan antara kan kemarin tahun lalu tuh ada Patriot Bond 50 triliun, kemudian itu akan digunakan juga untuk Waste to Energy. Itu kan ada beberapa emitennya kan, Toba, Oasa, MHKI, BP dan sebagainya. Nah itu ke depan kelihatannya akan dikembangkan juga terus nih untuk saham-saham yang berhubungan dengan Waste to Energy. Karena sampah kita apalagi di Jakarta itu kan bertonton ya per hari, banyak banget. Jadi udah mulai terganggu juga mungkin ya dengan adanya curah hujan tinggi, akhirnya banjir dan sebagainya, masalah bersama nih. Sementara energi kita dibutuhkan terus-menerus, energi listrik kayak gitu. Jadi untuk mengubah sampah menjadi energi listrik tuh ke depan akan kelihatannya prospeknya masih cukup positif, tapi memang it takes time seperti itu. Jadi kalau untuk sektor ya kayak gitu ya, banking mungkin itu bisa dicermati. Kemudian beberapa ada yang non Danantara kayak kebijakan dari Kementerian Keuangan untuk kayak contoh cukai rokok tidak dinaikkan di tahun ini kan katanya 0% nggak dinaik. Jadi itu mungkin saham-saham rokok sebagai contoh kayak gitu. Itu ya ada beberapa lah hal-hal yang kayak gitu-gitu yang bisa kita cermati sebagai investor. Iya sih. Menarik. Kemarin ini Mas, gue lihat salah satu postingan menarik, ada seorang wartawan gitu, namanya Eduardo Simorangkir kan. Kayak kenal. Iya. Iya. Dalam hatiku belum goblok nih ya. Gitu kan. Apa tuh dia berbuat apa lagi? Gue gak tau, dia kayaknya habis detik sore. Terus dia soal saham juga Mas, yang kemarin awal-awal ISG sempat turun, terus katanya Pak Prabowo pemerintah mau bersih-bersih saham gorengan ya kan. Nah terus Edo di situ dia di boltin gitu, dia bilang Pak Prabowo kan pernah ngomong kan kalau yang main saham itu yang kaya bakal kaya, yang miskin tetap miskin begitu kan. Makin miskin, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Terus kayak Edo tuh kayak bilang ya sebenarnya udah ada kodenya dari dulu begitu kan. Tapi kalau kita lihat ya kayak kemarin pemerintah bersih-bersih begitu kan, saham gorengan nggak ada yang digoreng-goreng lagi. Apakah memang perkataan Pak Prabowo itu benar adanya Mas? Atau mungkin justru ya ini biar Edo viral aja sih? Terus katakan gue udah posting itu di ranah pribadi ya, bukan di Oh iya, maaf dong.
Lu masih buka di siaran kan? Besok gua kantor kok. Maaf ya Dok. Ngobrol ya biar gak selek Iya ya. iya iya. Ntar gua telepon Harus abis ngobrol. ini. Gimana Mas Revo? Gimana tuh Mas? Maksudnya kan kita bisa lihat juga memang ya IHSG ya kemarin bisa sampai 9.000 karena kan saham gorengan juga katanya begitu. Tapi ketika Prabowo pemerintah bersih-bersih begitu sekarang sudah mulai dalam tanda kutip normal begitu. Apakah memang ya sebenarnya market ini ya sebenarnya untuk khalayak ramai kok, bukan cuma buat orang kaya jadi kaya gitu. Kalau gini, agak susah nih ngomongnya. Cuma kalau saya bisa bilang namanya pasar modal itu bisa bukan hanya untuk orang kaya lah gitu, saya bisa bilang gitu ya. Mungkin kalau stigma itu saya rasa terjadi sebelum 2014 ingat saya. Karena sebelum itu 2013, 2014 ke bawah lah gitu, itu satu lot kan 500 lembar. Bukan kayak sekarang, sejak 2014 ke ini satu lot 100 lembar. Jadi mungkin stigma itu yang membuat akhirnya pasar saham buat orang kaya karena cukup mahal gitu ya. Tapi dengan semakin kesini satu lot 100 lembar, and then juga banyak juga emiten-emiten melakukan stock split. Jadi harganya udah tinggi, kemudian di stock split supaya lebih murah, supaya orang-orang bisa makin terjangkau dalam membeli saham kayak gitu. Jadi saya rasa bukan untuk orang-orang kaya saja ya. Justru kita dari modal kecil justru kita punya habit untuk investasi seperti itu. Dan sekarang juga more accessible gitu ya. Ya, di HP udah bisa. Di handphone udah Iya. bisa. Siapa orang yang punya smartphone dan bisa online banking berarti ya udah bisa. Ya, Bisa betul, dimulai betul. dari berapapun juga gitu ya. 100.000 tuh udah bisa mulai berinvestasi gitu, Iya. let's say. Bahkan kalau kita nggak mau atau budgetnya emang kurang banget untuk di saham kan kita bisa ke reksadana saham. RDS kan bisa. Itu kan kita beli salah satu produk kemudian kita punya exposure ke beberapa saham kayak gitu. Jadi kan sebetulnya there's no reason lagi sih untuk kita investasi seperti itu. Tapi sebenarnya Gitu apa sih apa efeknya ketika Prabowo atau misalnya pemerintah gitu melakukan tindak bersih-bersih terhadap saham gorengan gitu, which sebenarnya gue nggak bilang saham gorengan memberikan banyak apa positif gitu ya, tapi sebenarnya juga sebetulnya juga mungkin ada yang siapa yang paling terdampak nantinya gitu ketika pembersih-bersihan ini tuh terjadi. Gini, saham gorengan itu ini menurut saya pribadi ya. Jadi itu bisa menjadi hal yang positif, bisa jadi hal yang negatif. Exactly. Oke. Kalau dia kita beli saham gorengan tapi nggak sampai mutung, jadi kita udah beli and then Udah sebelum tahu exitnya kapan kita udah tahu nih. exitnya, sebenarnya kita justru malah diuntungkan dengan saham-saham gorengan seperti itu ya. Tapi kalau kita nggak ngerti exitnya ya itu jadi mutung, jadi gosong seperti itu. Kalau pertanyaan siapa yang diuntungkan dengan ada saham gorengan ya pasti kita retail-retail yang memang misalnya ngerti keluar masuknya dan ngikutin berita atau ngikutin story dari suatu grup atau suatu saham itu akan diuntungkan. Tapi juga dari sisi emiten diuntungkan ya pasti diuntungkan juga gitu untuk mereka bertindak misalkan dengan adanya aksi korporasi dan sebagainya itu mereka akan diuntungkan juga dengan kenaikan harga saham seperti itu. Tapi betul memang tadi disampaikan bahwa kenaikan harga saham-saham khususnya yang gorengan atau mungkin ada dari grup-grup konglomerasi itu akhirnya membuat IHSG rising up. Kemudian saat ini dengan adanya bersih-bersih, kemudian mungkin nanti akan ada koreksi dulu gitu ya. Makanya yang terjadi kemarin kan 7.400, 7.500 gitu. Tapi ini again menurut saya dengan adanya bersih-bersih ini menurut saya sebetulnya saya nggak yakin bahwa akan sepolos itu gimana bahasanya ya. Mungkin akan gini, saya rasa dari sisi pengusaha sendiri atau emiten sendiri itu pasti akan ada cara lah untuk mereka mengatasi hal ini gitu ya. Yang entah gimana ceritanya, tapi simply gini lah kalau kita bicara soal kan masalah MSCI itu kan free float ya. Terus akhirnya dari pemerintah OJK gitu-gitu mereka mau naikin 7,5 jadi 15% kan free floatnya seperti itu. Kemudian dikatakan bahwa keterbukaan informasi yang awalnya itu 5% ke atas kepemilikan saham dibuka, sekarang dari mulai 1%-an juga udah harus dibuka. Cuma kalau menurut saya sebenarnya contoh untuk free float itu kan bisa dengan ya you tinggal rights issue atau private placement juga bisa juga seperti itu kan, free float bakal naik juga atau divestasi saham itu juga bisa. Jadi sebenarnya caranya macam-macam sih untuk jurus-jurus kungfu yang bisa Konglo ini lakukan gitu untuk bisa naikin free float seperti itu sih. Kungfu, ya. Semacam. Oke, tinggal ya itu tadi sebenarnya yang bisa menyelamatkan diri sendiri saat ada saham gorengan adalah
pengetahuan Diri itu sendiri. tadi Iya, gitu. betul. Kayak how much you know soal emiten tersebut dan kapan tahu exit time-nya gitu. Betul kan ikro makanya kan. Baca. Wow, Ya kan? Bahasa Arab. benar, Ya kan? benar. Sama paling tambahannya kalau saham gorengan mungkin kalau kita investor retail bisa jumlahnya mungkin nggak gitu gede dia. Jangan sebesar itulah gitu. Beda- Jor-joran banget tuh Ja- enggak. Janganlah. Memang keuntungannya ada kalau kita all in di sana, kemudian potensi untuk dia flipping beggar gitu memang besar, tapi kalau turun pun akan berasa banget nih Iya, ke Porto gitu, bakal dalam banget. Makanya mungkin porsinya ya mungkin 5-10% oke lah gitu dari Porto kayak gitu kan. Jadi kalaupun turun dalam, misalkan kita masuk 5% 10%, tapi turunnya let's say turunnya 20% 20%, tapi dari 10% kan sebenarnya angkanya nggak gitu gede gitu kan. Enggak Nggak signifikan sakit ya. hati. Iya, jadi tetap masih bisa tidur lah maksudnya, Bisa tidur, at least. Iya. Cukup tidur? Cukup Akhir-akhir ini? Oh, aman berarti dong. Udah mulai balik lagi pokoknya. Oh, aman lah kalau gitu. Siap, terima kasih Thank banyak you, Mas Mas Revo. Revo. Terima kasih banyak Edo, Sama-sama informasinya juga. Dan kali ntar gue lihat lagi instastorynya. Seru juga kayaknya. Maaf ya Dok, gue baru ngeliat, padahal dia ini ya, privasi tapi gak apa. Mas Revo sekali lagi terima kasih Mas Dedikar. Habis yang mana-mana kita masih ada editorial review. Betul, abis ini kita mau ngobrol sama seorang psikolog klinis juga Ya. yang tentunya akan mencari tahu seperti apa sih kondisi mental kita. Iya. Jadi terawang ya langsung ya? Terawang Enggak langsung. dong, enggak. Maksudnya kita akan mempelajari bagaimana sebetulnya kondisi kesehatan mental tuh penting gitu untuk diketahui dari berbagai lapisan masyarakat dan juga lini usia juga gitu. Karena yang namanya kesehatan mental tuh juga bisa dibangun dari usia dini juga gitu Betul, kan. itu dia. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, masih di Detik Sore habis ini. Nggak cuma ore-ore. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Emang ini di usia kita sekarang tuh adalah salah satu hal yang bisa memberikan sedikit apa ya, sehari kita jadi sedikit lebih terang, lebih berwarna adalah ketika kita kirim-kiriman reels ya. Kirim-kiriman betul. reels lucu. Reels lucu. Do not stop kirim-kiriman reels lucu sama teman-teman kalian karena kita nggak pernah tahu kondisi hatinya, kondisi mentalnya, apakah dia lagi capek atau dia lagi butuh hiburan. Tapi seenggaknya dengan dikirimin reels tuh kita jadi ngerasa kita diinget orangnya gak sih? Betul, dan jadi ketawa dikit lah. Benar, walaupun kadang-kadang kalau nemu ke reels lucu, gue sering banget kayak like by Afif lagi, udah keduluan. Jadi kayaknya ini sering apa, explore gue tuh terpengaruh sama explore lu juga. Iya, pokoknya yang lucu-lucu Ya kan? yang kucing-kucing, nah udah itu. Kucing-kucing, Iya, yang benar. lucu-lucu, yang menyentuh hati atau yang kocak-kocak parodi-parodi gitu ya. Tapi ini cukup nyambung juga dengan topik yang akan kita obrolin juga sore hari ini, ngomongin soal kesehatan mental, ngomongin soal bagaimana sebetulnya nggak cuma di usia kita gitu ya, yang namanya memperhatikan kondisi mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita tuh juga cukup penting gitu ya. Iya. Termasuk juga soal satu kejadian yang tentunya ini membuat miris, membuat sedih juga masyarakat Indonesia. Apalagi sebetulnya juga berita ini juga udah sampai ke istana juga, di mana ada seorang anak kecil usia 10 tahun yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Iya, dari yang kita bisa himpun juga sebetulnya salah satu penyebabnya adalah kondisi ekonomi, kondisi keluarga gitu ya. Yang sebetulnya kita juga pengen mencari tahu dari sisi psikologi gitu, bagaimana sebetulnya apa sih yang kita bisa pelajari gitu mengenai hal ini, termasuk juga soal mental state atau kondisi kesehatan mental seseorang ya. Kita akan ngobrol juga bersama dengan seorang psikolog klinis, ada Mbak Ana Surti Aryani SPMSI, panggilannya Mbak Nina. Selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore, Afif dan Esa. Selamat sore, apa kabar Mbak Nina? Kabar baik. Kabar baik. Walaupun hari ini belum bisa mampir ke studio kita yang warna-warni ini, nggak apa-apa ya Mbak Nina, maybe next time. Kapan-kapan aku pengen mampir ke sana ya. Iya loh Siap. ya, Mbak Nina, kita lagi diliputi rasa duka, kita lagi diliputi rasa miris juga, termasuk juga jadinya bingung kok bisa sih sebetulnya anak usia 10 tahun yang ya kita prediksikan ya harusnya sih masih usia kelas 2-3 SD lah gitu ya. Memang seharusnya tugasnya dia tuh hanya bermain gitu, hanya bermain, belajar lah gitu. Kok bisa sebetulnya bisa ada
apa ya, ada keputusan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Mungkin apa yang perlu kita tahu dulu mengenai kasus ini Mbak Nina sebelum kita bertanya lebih lanjut? Oke, saya mesti bilang dulu bahwa sebenarnya kalau kasus ini secara khusus saya nggak tahu karena saya nggak menangani. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kasus anak-anak yang mengalami pemikiran bunuh diri atau bahkan melakukan percobaan bunuh diri. Tuh ya. Nah, jadi yang saya mau bilang adalah gini, ini kan banyak muncul di media bahwa penyebab anak ini bunuh diri adalah faktor ekonomi. Gitu ya, ketika dia meminta alat sekolahnya untuk dipenuhi orang tuanya tidak bisa memenuhi, dan kemudian dia menuliskan surat bunuh diri dan kemudian melakukan percobaan bunuh diri. Yang perlu kita cermati adalah tidak mungkin penyebab bunuh diri itu hanya satu macam saja. Ya, artinya tidak mungkin kalau hanya gara-gara faktor ekonomi, apalagi hanya cuma ditolak permintaan alat sekolahnya, kemudian seseorang anak memutuskan bunuh diri. Baik. Kemungkinan besar ada akumulasi dari permasalahan yang dihadapi, gitu ya. Jadi bukan cuma satu saja. Misalnya, katakanlah seorang anak ditolak gitu ya untuk mendapatkan alat sekolah, tapi sebetulnya ini dia benar-benar butuh banget. Dia udah lama sekali menginginkan itu. Selama ini dia dihina teman-temannya, mendapatkan bullying dari teman-temannya, gitu ya, karena dia tidak punya alat sekolah tertentu, gitu ya. Terus kemudian di rumah pun sebetulnya dia sering misalnya dimarahi atau dicurhatin gitu ya, bahkan oleh orang tuanya, sehingga dia merasa bahwa aduh kayaknya hidup saya nih benar-benar gagal banget gitu ya. Selalu dianggap kurang, selalu dianggap jelek, tidak punya apa-apa gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika ada akumulasi masalah yang sangat banyak dalam waktu yang relatif sama gitu ya, satu waktu, itu memang bisa membuat seorang anak kemudian memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri secara impulsif, seperti itu. Iya, Mbak, Nina, tanpa mengurangi rasa empati Mbak, tapi apakah lazim begitu Mbak bagi seorang anak-anak kecil yang bahkan punya kesadaran gitu atau keinginan untuk mengakhiri hidupnya begitu Mbak? Jadi sebenarnya kalau dia adalah usia remaja ya, kalau misalnya di atas 12 tahun, itu memang bisa saja ada pemikiran atau bahkan percobaan bunuh diri gitu ya, ketika ada dalam kondisi tertentu. Namun ketika usianya di bawah itu sebetulnya kecil sekali kemungkinannya, dan jika sampai itu terjadi, mungkin karena ada kita menyebutnya distorsi kognitif gitu ya. Maksudnya tuh ada proses berpikirnya yang segitu bermasalah, mungkin karena pengalaman-pengalaman hidup yang begitu luar biasa, menyedihkan, menyakitkan, sehingga dia jadi mengalami kondisi seperti itu gitu. Jadi nggak mungkin itu terjadi pada anak-anak yang kehidupannya tuh sebetulnya ya normal-normal aja gitu, biasa aja gitu. Iya, bahkan kan ketika kasus ini terjadi begitu Mbak, di sosial media juga beberapa masyarakat juga berspekulasi bahwa apakah di zaman sekarang ini di mana medsos ini tidak ada pagarnya begitu Mbak, anak-anak dapat dengan mudah mendapat informasi, membaca informasi atau menonton sesuatu yang akhirnya itu bisa bisa mempengaruhi begitu ya Mbak. Apakah memang separah itu sih Mbak, sosmed di zaman sekarang begitu? Jadi sebenarnya masalahnya tuh bukan hanya di sosmednya ya, tapi juga literasinya bagi yang mendapatkan sosmed itu gitu. Jadi misalnya kalau anak sampai sudah terpapar sosmed, artinya orang tua juga punya tanggung jawab untuk
membuat anaknya tuh paham bahwa apa yang dilihat di sosmed itu tidak selalu adalah hal-hal yang sesungguhnya seperti itu gitu ya. Bisa saja itu adalah hal-hal yang terlihat lebih baik atau misalnya itu bukan kondisi sebenarnya gitu, seperti itu. Contoh literasi yang perlu dipahami oleh anak-anak gitu ya. Dan memang perlu ada batasan-batasan tuh, dan batasan itu mau ada aturan kek atau nggak ada undang-undang, orang tua tetap punya tanggung jawab untuk memberikan batasan-batasan tersebut. Orang tua perlu benar-benar paham apa sih sebetulnya yang dibuka, dibaca oleh anak-anaknya, dan itu hanya mungkin terjadi jika orang tua dan anak tuh punya keterbukaan yang baik. Mbak, aku mau mundur sedikit juga soal karena tadi Mbak sempat menyinggung juga di usia anak-anak sampai usia preteen gitu, di usia 12 tahun dan 12 segala tahun. macam juga. Ini kita kembali lagi ke kasus ini juga ketika usianya masih 10 tahun yang memang apa ya, sebetulnya di usia 10 tahun tuh mental state atau kondisi ya dia tuh sebenarnya lagi di mana, dan apakah sebetulnya juga punya kemampuan untuk menyerap banyak informasi atau mungkin punya sensitivitas yang berbeda sama kita gitu ketika mendapatkan penolakan atau mungkin juga hal-hal lainnya. Seperti apa sih sebetulnya Mbak kondisi 10 tahun tuh kayak gimana? Yang kita harus Jadi tahu. ya, kalau kita bicara tentang tahap perkembangan kognitif anak ya, jadi kalau anak misalnya 0 sampai 2 tahun tuh kan mereka baru bisa memahami apa yang benar-benar bisa mereka lihat, bisa mereka raba, bisa mereka dengar gitu ya. Jadi betul-betul sesuai dengan inderanya, sensorinya. Terus kemudian kalau 2 sampai 7 tahun itu kira-kira itu anak sudah lebih paham gitu ya. Tapi kalau misalnya terkait dengan kematian, yang anak 2 sampai 7 tahun pahami itu kematian tuh bisa balik gitu. Artinya misalnya ada seseorang meninggal, kalau dipanggil itu akan hidup lagi gitu. Karena memang proses pemahaman kognitifnya memang berbeda. Kalau 7 sampai 12 tahun sebenarnya kira-kira dia sudah lebih memahami secara umum bahwa kematian itu adalah proses yang permanen ya. Tapi ketika dia memahami kematian pada dirinya, itu dia mengira bahwa kematian itu setelah kematian gitu ya, dia bisa melakukan banyak hal lagi gitu. Jadi tidak betul-betul menyadari penuh bahwa kalau udah mati itu nggak bisa hidup lagi gitu, seperti itu. Baru setelah usia remaja ya, di atas 12 tahun itu lebih menyadari tentang kematian permanen itu bisa dilakukan oleh dirinya gitu dan lain sebagainya. Sehingga justru orang tua itu perlu punya hubungan yang dekat gitu ya dan hangat ya, supaya mereka bisa menjagain anak-anaknya itu gitu ya, supaya tidak sampai punya pandangan yang tidak tepat gitu ya tentang kematian itu gitu, dan supaya mereka juga, anak-anak ini juga merasa bisa punya tempat untuk berbagi cerita tanpa mereka merasa dihakimi. Baik, berarti juga itu tadi dia ya, pendekatannya atau mungkin juga cara untuk bisa menghandle anak-anak di setiap usia, di setiap stage usia pun juga tentunya berbeda juga gitu. Dan dalam kasus ini gitu kan, yang ini kan kita dari survei ya Mbak ya, yang kita tahu dari pemberitaan adalah karena ada penolakan pembelian alat tulis atau mungkin juga ada ketidakdekatan dengan orang tuanya juga gitu. Apa yang berarti bisa jadi catatan untuk kita semua juga bahwa sebetulnya begini loh cara yang tepat atau cara yang lebih baik untuk bisa menghadapi keinginan anak-anak yang let's say misalnya kita juga nggak bisa mengiyakan semua keinginannya gitu misalnya Mbak. Ya, saya setuju bahwa tidak semua keinginan anak itu perlu dipenuhi, gitu ya. Perlu ada hal-hal yang anak tahu bisa dipenuhi dan harus dipenuhi, dan ada hal-hal yang mungkin akan perlu diseleksi, gitu ya, atau bahkan dikritisi, gitu. Dan untuk itu perlu ada komunikasi yang jelas, gitu ya, sebetulnya untuk anak. Itu, misalnya, katakanlah orang tua tidak mampu, gitu ya, membelikan sesuatu, maka janganlah menyampaikannya sambil marah-marah gitu ya, dan jangan pula menyampaikannya sambil nangis-nangis berlebihan gitu misalnya.
Kalau dia menyampaikan sambil marah-marah, maka yang ditangkap anak adalah, oh saya salah, gitu ya. Berarti saya juga pikiran saya tuh nggak bagus gitu, dan bahwa saya tuh pikiran saya tuh jelek banget gitu. Mungkin saya akan merasa sebagai beban gitu ya dari keluarga saya gitu. Dan itu juga hal yang serupa ketika orang tua menyampaikannya dengan nangis-nangis, kita nggak bisa beli itu gitu misalnya gitu ya. Itu juga anak juga akan merasa bersalah gitu, menjadi beban keluarga gitu ya. Nah, sampaikan saja dengan penuh kasih sayang, namun memang kita menyampaikan ada batasan, misalnya, Nak, ini ibu tahu banget kamu butuh ini, tapi terus terang saat ini uangnya belum ada. Ibu akan cari cara supaya bisa segera memenuhi kebutuhan kamu. Sementara itu, coba kamu pakai alat ini dulu untuk menulis, misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi tetap ada solusinya walaupun tidak ideal gitu ya. Dan tetap memperlihatkan bahwa orang tua tuh bekerja keras loh untuk memenuhi kebutuhan anak ya, walaupun memang itu tidak bisa dipenuhi pada saat ini gitu, misalnya seperti itu. Baik. Soal kesehatan mental juga Mbak Nina kan, ya aku juga punya beberapa teman yang pernah depresi begitu Mbak, tapi kebanyakan mereka ini tuh nggak mau ngomong gitu loh Mbak, maksudnya ya mungkin kita nangkep sinyalnya begitu Mbak, kalau teman kita lagi ada masalah begitu kan. Or maybe they don't know kalau mereka tuh sebenarnya punya kayak perasaan udah itu. nangkep sinyalnya begitu ya Za, tapi kadang-kadang mereka memang nggak mau ngomong begitu Mbak. Ya maksudnya kita kan juga susah untuk memaksa mereka untuk berbicara begitu Mbak. Apakah ada tipsnya Mbak begitu, atau mungkin ya ada pendekatan-pendekatan tertentu begitu Mbak sehingga kita bisa menjaga ya kerabat-kerabat kita dari masalah kesehatan mental ini Mbak? Oke. Ini pertanyaan bagus banget nih. Gitu ya. Jadi kalau misalnya punya masalah kesehatan mental, itu belum tentu dia akan punya pikiran bunuh diri, apalagi melakukan percobaan bunuh diri. Tapi kalau sampai misalnya terlihat dia depresi, murung ya, terus bahkan menghindar dari orang-orang lain, nggak mau ketemu siapa-siapa, atau sering bicara tentang kematian atau keinginan untuk hilang gitu ya. Jadi aduh seandainya aku nggak pernah dilahirkan gitu, misalnya seperti itu gitu ya. Atau kayak misalnya merasa nggak berguna, merasa nggak ada harganya gitu ya. Bahkan kalau dia sudah sampai bikin surat atau barang-barangnya, termasuk barang-barang yang penting buat dia itu diberikan pada orang lain, itu sebetulnya memang kita perlu lebih waspada gitu. Nah, kalau sudah sampai pada kondisi itu, apa yang bisa dilakukan? Pada dasarnya kita perlu bertanya, tapi nanyanya jangan langsung gitu ya, jangan nembak gitu. Kamu mau bunuh diri ya gitu, jangan begitu ya. Tapi kita bisa bilang, saya pengen tanya deh sesuatu. Saya memperhatikan belakangan ini kayaknya kamu agak berbeda ya. Apakah ada pemikiran yang kurang nyaman gitu? Misalnya pemikiran ingin hilang aja atau bahkan nggak kepingin hidup lagi gitu, misalnya seperti itu. Nah, jadi memang ini mungkin sangat nggak nyaman ya untuk disampaikan gitu oleh kita sebagai temannya. Tapi ketika kita bisa menyampaikannya secara empatik ya, kayak tadi gitu misalnya, ini justru bisa membuka kesempatan bagi si teman kita itu untuk bisa cerita lebih lanjut gitu. Karena seringkali ya sebagian besar orang yang kemudian melakukan percobaan bunuh diri itu bukan benar-benar ingin mati, tapi ingin lepas dari permasalahan yang dia hadapi gitu. Yang dia pikir bisa melepaskan dirinya dari permasalahan itu adalah kematian. Padahal mungkin ada cara-cara lain untuk bisa melepaskan diri dari permasalahan. Dan sebetulnya ketika kita tahu ada orang yang mau mendengarkan kita tanpa menghakimi gitu ya, itu kita mungkin bisa lebih terbuka gitu. Dan ketika teman ini bisa lebih terbuka pada kita, itu sudah mengurangi risiko dia untuk melakukan bunuh diri. Baik, Mbak, berarti terakhir begini deh, untuk orang tua yang memang banyak orang tuanya juga ya, it's my first time being parents juga, masih cukup clueless, kemudian juga tentunya punya permasalahan lain juga, dan punya apa ya, maksudnya
membutuhkan waktu Iya. gitu untuk bisa akhirnya mengajak anak berdialog. Karena biasanya kita berdialog dengan sesama orang dewasa. Iya betul. Itu tantangan baru lagi di berdialog dengan anak-anak juga. Yang pertama adalah gimana sebetulnya bisa melatih untuk bisa berkomunikasi dengan anak gitu ya di usia-usia tertentu atau let's say ini di usia 10 tahun. Dan kemudian yang kedua, kapan sih Mbak sebetulnya oh ini adalah cirinya atau ini adalah waktunya untuk mencari pertolongan secara profesional. Mbak Dina. Oke. Untuk bicara tadi ya, kalau misalnya itu sulit untuk dilakukan, coba deh dengan main bersama dulu. Ya, jadi gak usah yang pusing-pusing dengan pembicaraan yang berat. Tapi ajak aja dia main bersama, dan dalam proses bermain bersama itu, coba usahakan semenyenangkan mungkin. Itu ya, lakukan itu berulang kali sehingga anak akan merasa punya hubungan yang lebih nyaman gitu ya dengan orang tuanya. Dan kemudian orang tua bisa mulai bercerita tentang pengalamannya, tentunya dengan bahasa yang bisa dipahami oleh anak gitu ya. Jadi itu bisa sedikit-sedikit membuka gitu ya, sebetulnya membuka hubungan yang lebih baik gitu ya dengan anak gitu. Nah, kalau tadi tentang kapan ya sebetulnya kita mulai perlu ada pertolongan profesional gitu. Kalau terkait dengan bunuh diri tadi, itu ketika sampai si anak ya atau orang yang kita kenal sudah memperlihatkan murung, berlebihan, terlalu cemas gitu ya, atau kayak bahkan nggak bisa bergerak gitu ya. Jadi mungkin dia sebetulnya ingin tapi kayak kesulitan sekali gitu. Terus juga kalau dia sudah mengungkapkan tadi tuh ingin hilang, ingin tidak ingin hidup lagi di dunia ini berulang kali gitu ya, atau dia mengungkapkannya sekali tapi dalam banget gitu ya, itu juga termasuk yang sudah perlu mendapatkan penanganan profesional gitu. Nah, kemudian juga kalau misalnya dalam relasi dengan keluarga, misalnya hubungannya terus-menerus tidak hangat ya, bahkan penuh konflik gitu, berantem terus, ngomong sedikit udah marah, diem-dieman gitu ya, nggak bisa punya hubungan yang baik gitu ya, itu bisa jadi juga sudah perlu bantuan profesional gitu untuk menanganinya. Baik. Mbak Nina, terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan juga untuk kita semua. Lagi-lagi kita juga berduka juga mengenai apa yang terjadi juga sama korban gitu ya, dan tentunya mudah-mudahan hal ini kita pelajari juga secara saintifik, secara psikologis juga biar hal ini tuh nggak terjadi gitu untuk generasi-generasi berikutnya juga, Mbak Nina. Terima kasih banyak Terima kasih banyak Mbak Nina atas waktunya. Semoga next time bisa main ke studio kita ya. Selamat sore Mbak. Sehat selalu. Sehat selalu, sampai ketemu. Itu tadi dia Retikers, obrolan kita juga soal kondisi psikologis seorang anak, kenapa sih sebetulnya rasa atau keinginan untuk bunuh diri itu bisa terdevelop juga gitu. Mudah-mudahan kita juga bisa sama-sama belajar gitu ya dari apa yang tadi disampaikan juga oleh Mbak Nina gitu, seorang psikolog klinis juga. Yes. Kalau tadi kita kondisi kalbu ya kan, hati kan. Sekarang kita mau lihat kondisi jalanan. Oh, dari sini ke sana ya. Sini ke sana. Boleh. Karena di sana udah ada Brigadir Satria. Yes. Ya akan melaporkan dari Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur. Selamat sore Brigadir Satria. Ya baik, selamat sore. Halo. Tentunya juga hari ini sudah siap untuk melaporkan kondisi lalu lintas sore hari ini ya. Kami persilahkan Brigadir Satria. Ya baik, terima kasih Eiza. Selamat sore para penonton untuk lalu lintas pada sore hari ini, yang dimana mulai masukinnya jam pulang perkantoran dapat saya gambarkan peningkatan volume arus kendaraan terus terjadi. Dan pada kesempatan sore hari ini saya berada di Simpang Cawang Penas di sekitar Jalan DI Panjaitan, di mana lalu lintas dari arah Kramat Jati atau dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kalimalang dalam keadaan cukup ramai dan juga cenderung padat. Terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light, dan memang selain dikarenakan peningkatan volume arus kendaraan, kepadatan tersebut terjadi dikarenakan adanya penyempitan jalur imbas masih adanya pekerjaan jalan yang memakan satu lajur. Bagi Anda para pengendara agar dapat tetap berhati-hati serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara
untuk lalu lintas dari arah Cawang atau Kramat Jati yang akan menuju ke arah Tanjung Priuk maupun menuju ke arah Rawamangun dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu banyaknya angkutan umum dan juga truk muatan barang yang kerap kali terlihat melintas di jalur ini agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kepadatan juga terjadi dari arah sebaliknya, dari arah Tanjung Priuk atau Rawamangun yang akan menuju ke arah Cawang maupun yang akan berbelok menuju ke arah Kalimalang. Dalam keadaan cukup padat, perlambatan kecepatan terjadi menjelang maupun selepas traffic light. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 20 hingga 30 km per jam walaupun lalu lintas dinilai cukup padat. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan jalur bis Transjakarta demi keamanan dan juga ketertiban lalu lintas kita bersama. Dan menurut informasi yang kami dapat dari BMKG untuk kawasan DKI Jakarta dan juga sekitarnya pada sore hingga malam hari nanti masih akan berpotensi turun hujan. Terkait dari curah hujan di DKI Jakarta terkhususnya yang cukup tinggi belakangan ini, pada pagi tadi sempat terjadi genangan air sekitar 50 cm tepatnya di Jalan Dai Panjaitan di depan kantor Wika yang hanya berjarak kurang lebih 450 meter dari tempat saya melaporkan saat ini. Untuk genangan air pada pagi tadi sudah surut, namun jika merujuk informasi dari BMKG pada sore hingga malam hari nanti masih akan turun hujan. Tidak tutup kemungkinan genangan air akan kembali terjadi di depan kantor Wika di sepanjang Jalan Dai Panjaitan ini. Jadi bagi Anda para pengendara yang akan berencana melintasi kawasan tersebut dapat tetap berhati-hati serta tetap pastikan fisik Anda maupun kendaraan Anda dalam keadaan prima. Selain itu juga operasi keselamatan 2026 yang digelar oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia serentak di Indonesia masih terus bergulir hingga tanggal 15 Februari mendatang. Dan memang operasi keselamatan 2026 ini ditujukan untuk menciptakan Kamsel Tikar Lantas menjelang bulan Ramadan dan juga operasi ketupat ke depannya. Bagi Anda para pengendara maupun elemen masyarakat lainnya agar dapat selalu berkendara dengan tertib dan juga melengkapi kelengkapan surat kendaraannya demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi SMS center kami di 9119. Atau pelanggaran atau kecelakaan, keselamatan untuk kita bersama. Demikian informasi yang dapat kami laporkan langsung dari Simpang Cawang Tengah. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda studio. Baik, terima kasih banyak Brigadir Satria. Brigadir Satria, apakah udah ada jadwal piket buat operasi ketupat? Kamu mau nambahin opor ya? Ketupatnya belum, Mas. Oh belum. So tadi Eza nanya Brigadir Satria, ini operasi ketupat sayur apa opor begitu. Benar, mau nambahin opor soalnya ya. Baiklah kalau gitu terima kasih banyak atas Brigadir Satria atas laporannya. laporannya. Selamat bertugas, salam presisi. Sama-sama, selamat sore. Selamat sore. Kita break dulu. Iya, abis ini balik lagi kita ngomongin saham, Za, di Samsia Talk. Benar. Tapi kali ini khusus buat MSCI. Benar. Masyarakat Sukabumi Cinta Indonesia. Keren, kamu adalah wakilnya ya. Ya, benar-benar. Kumaha damang. Oke, detik kerja mana mah? Langsung muncul. Langsung ini belum guys, break dulu. Kita mau minum dulu ini. Habis ini kita selesai talk barengan Om Firman soal gaya trading baru ala MSCI. Tetap di Dik Sore. Nggak cuma Rare. Comeback di Detik Sore. Ya cuma hore. Langsung hujan. Karena sore hari ini cukup adem juga. Iya. Biar sore hari ini juga di Sunset Talk makin terasa semakin hangat dan panas, kita panggilkan Pak Firman Mari Hot. Praktisi keuangan sama Panas. Hot. Mari Hot. Mari kita biar semakin hot Bicara juga yang sore hari ini ya. Karena memang betul loh Pak Firman, kita juga hari ini akan ngobrolin yang hot-hot juga ya. Oh iya. Om, udah kayak bapak-bapak jokesnya Om ya? Ah ya bisa. Iya kan? Karena kan saya duduk sama bapak-bapak sekalian kan. Tapi harus tampilannya menyesuaikan dia diri. agak berubah. Agak berubah. Saya sedikit pangling tadi. Iya Siapa kan dia? Om? Saya kira Dian Sastro. Wow, dia Apa kabar Om Firman? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Om. Ini lagi cukup
panas juga dunia Iya. finance Indonesia lah ya Iya. gitu soal apa ya soal adanya perubahan gara-gara MSCI ini Iya. yang akan kita bahas juga yang akhirnya berimbasnya cukup panjang tuh Bursa Efek Iya. Indonesia udah pasti sampai ke OJK pun juga lebih kurang juga dipengaruhi soal si MSCI ini MSCI, gitu ya betul. yang tentunya kita wajib tahu dulu gitu ya apa sebetulnya siapa sebetulnya MSCI Iya. ini kenapa pengaruhnya begitu besar dan kenapa sebetulnya apapun yang apapun yang diputuskan oleh MSCI ini juga berpengaruh gitu sama pasar Indonesia gitu sama pasar modal Indonesia. Oke. Nah, jadi kalau bicara MSCI ya, jadi Morgan Stanley Capital International. Jadi itu adalah lembaga yang memberikan rekomendasi ya kepada fund-fund besar, fund-fund internasional ya, dana-dana pensiun luar negeri yang mau berinvestasi ke sebuah negara. Nah, biasanya mereka nggak mau itu dijadikan acuan ya. Oke. Jadi tanda petik seperti pilihan atau universe saham-saham yang dipilihkan oleh lembaga indeks ini ya. Dalam hal ini MSCI. Nah, MSCI ini meminta itu kalau misalnya saham itu yang pertama tuh haruslah liquid. Nah, istilahnya free float. Free float itu artinya dana retail ya, dana retail yang benar-benar retail. Nah, itu minimal 15%. Ya. Retail itu apa Om? Kalau mungkin Retail itu maksudnya itu dana kepemilikan yang tidak ada afiliasi sama pemilik. Oh, Nah, umum lah berarti ya. Ya, umum. Ya, oke. Umum. Nah, kenapa mereka persyaratkan demikian? Karena tujuan mereka adalah supaya nanti ketika ada investasi masuk, nah itu jangan sampai nggak bisa keluar. Nyangkut. Nah, nyangkut. Nah, kenapa? Karena mungkin kalau misalnya terlalu sedikit liquidity-nya, ketika apalagi fund besar kan asing itu kan fundnya gede-gede tuh nilainya. Ketika mereka masuk ternyata mereka mau keluar nggak ada liquidity-nya. Nah, itu kan jadi problem. Nah, kalau kita investasi kan yang penting kalau kita masuk, kita beli, kita bisa keluar. Nah, yang Kapanpun menjadi kita mau yang menjadi persoalan saham gorengan kan begitu. ya. Nah, kita mau masuk pas lagi market crash kita nggak bisa jual karena nggak liquid. Iya. Nah, jadi mereka minta minimal itu 15%. Lalu yang berikutnya, mereka minta itu ini benar-benar yang free float yang 15% ini benar-benar itu adalah tanda petik bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mereka melihat karena ada sesuatu, makanya ada perkataan waktu mereka menghukum kita yang tidak bisa masuk ke rebalancing 10 Februari yang mereka bilang tidak ada yang masuk dan tidak ada yang naik tingkat, bahkan mereka mengancam dari emerging market statusnya turun ke frontier market. Nah, ini membuat indeks kita kan turun tuh. Ya, turun sampai trading halt, lalu besoknya tembus sampai minus 10% loh. Ya. Walaupun dia balik lagi tapi sempat tembus minus 10%. Nah, lalu hari Senin ya kalau nggak salah ya. Nah, itu sampai tembus minus 5%. Nah, jadi kenapa? Karena fund-fund asing ini pada keluar. Kenapa? Kalau turun sampai ke frontier market misalnya, itu kan ada syarat-syarat yang ditentukan tuh. Ya, ini boleh masuk, ini nggak boleh. Contoh nggak usah jauh-jauh. Misalnya dana pensiun Indonesia atau asuransi. Mereka tuh ada ketentuan saham-saham mana tuh yang mereka bisa investasikan. Nah, kalau misalnya mereka nggak bisa, kalau itu tidak ada masuk dalam listnya, ya mereka nggak boleh masuk. Nah, dalam hal ini adalah panduan yang dipakai sama MSCI ini yang dipakai oleh banyak fund-fund asing terkait investasi mereka di Indonesia. Nah, jadi itu yang membuat ketika mereka tanda petik minta supaya ada transparansi data. Jadi jangan sampai ini 15% katanya, tapi kenyataannya nggak 15. Misalnya 12 ini banyak nomini-nomini. Nah, nomini ini yang misalnya terafiliasi ke pihak tertentu misalnya. Nah, sisanya ini kan bahaya nih buat mereka. Karena mereka melihat kok ini katanya 15%, tetapi ada kenaikan tajam dalam waktu singkat dan itu sampai nggak masuk akal. Coba lihat aja pernya 400, 500, 200. Kalau kita investasikan yang paling gampang tuh kalau mau balik modal berapa lama sih? Betul. Nah kan kalau kita mau investasi berapa lama? Nah di pasar saham tuh kalau kita mau investasi saham, trading saham, berapa lama balik modal tuh namanya PER. I see. Nah bayangkan ada saham yang naik terus, pernya udah 400. Artinya kalau saya beli saham itu balik modalnya 400 tahun. Nah, ini yang mereka lihat. Ini ada yang ini nih, makanya mereka minta transparansi
data kepemilikan ya. Berarti Selain 15% untuk memastikan itu benar-benar real, Aha, minta mereka transparansi kepemilikan. berarti memang dalam kata lain tuh MSCI mengendus banyak banget nih Iya. apa Iya. yang sebetulnya saham-saham gorengan ini tuh perlu dikaji ulang lah gitu Iya kan ya. mereka bilang mereka melihat ada unsur manipulatif. Nah kan mereka lihat itu gitu loh Iya, ya. Nah dan itu sekarang ditindaklanjuti. Pemerintah kita udah mulai tuh ya. Nanti free floatnya 15%. Ya. Ini free float menarik juga nih, satu istilah yang mungkin aku perlu dijelaskan ulang lagi nih soal Oke. free float ini. Free float itu adalah kepemilikan publik di emiten atau di saham tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya kita ada saham A nih, kita nggak sebut nama emitennya, saham A. Misalnya yang dimiliki sama masyarakat itu berapa persen? Itu biasanya kalau ada sebuah saham, itu ada tulisan. Misalnya Mbak Eza, ya kepemilikannya 50, ya. Misalnya 35. Misalnya Mas Afif, misalnya 25%. Masyarakat misalnya 40%. Nah, ada terus. Nah, free float itu yang masyarakat punya. Nah, ini yang mereka minta. Mereka batasin 15 yang bisa masuk ke mereka. Tetapi mereka melihat kok ini saham kok naiknya kenceng banget gitu loh ya. Lalu pairnya udah tinggi kok orang tetap beli gitu ya. Ini jangan-jangan nih yang 15% atau sekian persen nih dalamnya nih ada unsur yang sifatnya manipulatif nih. Makanya mereka bekukan dulu. Nah, mereka minta ada perbaikan-perbaikan termasuk di dalamnya transparansi terkait kepemilikan. Bahkan katanya nanti OJK, BI akan kasih yang di bawah 5% juga akan dibuka ke mereka. Tujuannya supaya transparansi. Gitu. Oke, soal MSCI juga nih Om. MSCI tadi kan Om Firman juga nge-mention soal foreign gitu kan, investor asing gitu. Sebenarnya yang mungkin The Ticker juga yang sedang belajar untuk investasi saham gitu. Seberapa besar sih Om pengaruh investasi asing di bursa saham Indonesia begitu Om? Karena memang ya kalau kita melihat hampir di semua aplikasi begitu ya Om ya, pasti kan ya itu ada net foreign, net buy gitu. Mungkin masyarakat juga bisa tercerahkan gitu. Bahkan juga ada omongan yang bilang ya kalau misalnya asing keluar udah masuk ke Indonesia aja nih 200 juta kita main saham bareng-bareng begitu Om. Ada yang sampai begitu. Gimana penjelasannya Om? Oke, kita jadi kue besarnya itu sebagian besar porsi terbesar itu adalah asing. Di Indonesia nih BHSG. Ya, porsi terbesar itu adalah asing. Retail tuh atau lokal tuh masih sedikit. Itu sebabnya kalau misalnya mereka keluar, nah itu menjadi kendala buat indeks kita. Dan biasanya kalau kita lihat orang-orang yang trading saham, mereka tuh suka menjadikan net buy, net sell, itu dijadikan benchmark atau acuan. Oh asing masuk nih, asing masuk, nah, asing keluar, hati-hati asing keluar. Nah, kenapa? Karena mereka yang dominan dari porsi besarnya, ya daripada yang ada di market kita. Nah jadi itu yang membuat akhirnya kita bergantung sama asing itu pasti. Apalagi kita kan emerging market. Hampir seluruh emerging market memang lebih banyak keterlibatan asing di dalam pasar modalnya mereka. Nah jadi kalau ada orang bilang, wah ini gara-gara MSCI nih, makanya indeks kita berantakan. Ya, banyak orang mungkin portofolionya udah minus 40%, 30%. Tetapi saya pikir ini bagus, karena ini jadi semacam awal baru ya. Dari yang tadi kita misalnya hanya pikir yang penting naik aja, ya harga sahamnya naik, kita nggak peduli nih, ya naik aja, ternyata itu adalah gorengan, ya. Nah contoh, udah ada mulai informasi nih, pada ditangkepin nih ya, wah ada ini, wah nah, berimbasnya apa? Orang mulai khawatir, dilepas tuh semua sahamnya, akhirnya turun ke bawah. Nah kenapa bisa turun nyandar gitu ya? Nah karena liquidity-nya nggak ada. Ya, nah coba kalau misalnya saham-saham yang liquidity-nya nggak ada, itu satu hari bisa arah. Tapi pernah nggak kita lihat BBCA arah, BBRI arah? Enggak. Kenapa? Karena market cap-nya gede gitu ya. Nah jadi itu yang membuat saham-saham retail itu biasanya kita, nah di VStock itu ada tuh. Kalau di atas 60 miliar, itu panduannya, rata-rata transaksi harian di atas 60 miliar, itu kita katakan liquid. Rata-rata transaksi 5 hari. 30 sampai 60 itu biasanya setengah liquid. Di bawah 30 itu tidak liquid. Di bawah 10 miliar sangat-sangat tidak liquid. Nah kenapa itu kita tampilkan kepada
pemula tujuannya supaya mereka berhati-hati. Walaupun misalnya ada di signal ya, signal V-stock misalnya. Lalu pun misalnya dia misalnya secara grafik teknikal bagus, ya, secara fundamental ada beritanya, tetapi karena nggak liquid sangat rentan untuk salah. Kenapa? Karena bisa digoreng ke yang mereka mau. Nah, yang masalah, yang retail ketika harga naik dia beli nih. Wah, takut nanti ketinggalan barang nih, ketinggalan sahamnya, dia beli. Ketika dia beli, nyangkut, ya. Nah, ketika udah murah, dia pikir nih udah murah nih, dia beli. Ketika dia beli, turun lagi. Ya, kenapa? Karena mudah digoreng. Istilah mudah digoreng artinya dia sahamnya nggak liquid. Tuh. Oke, sama ada soal digoreng juga Om, apakah memang benar kalau misalnya saham gorengan itu selalu saham konglo begitu Om? Enggak juga. Enggak juga sebenarnya. Enggak juga. Nah, kenapa saham gorengan ini dibilang konglo? Karena itu. Jadi ada narasi saham ini akan masuk MSCI. Iya. Saham ini target masuk MSCI gitu ya. Nah, dihitung tuh. Untuk masuk MSCI dia harus masuk target harga sekian. Lihat free floatnya sekian. Udah capai. Berarti harganya harus sekian. Retail transaksi hariannya harus sekian persen. Ini masuk. Wah, ada narasi seperti itu. Itu. Nah, ini yang menjadi masalah gitu kan. Jadi harganya bergerak liar ya. Tetapi kenyataannya adalah itu karena ada yang menggerakkan, dalam hal ini digoreng. Tapi sebenarnya Pak Firman, apa sih yang membuat ya IHSG atau market Indonesia tuh cukup banyak saham gorengan di dalamnya? Nah, kalau saya lihat pertama wajar karena kita negara berkembang. Semakin banyak IPO masuk ke bursa kita itu semakin bagus. Itu tandanya investasi atau sektor investasi perusahaan-perusahaan semakin bertumbuh, itu bagus ya. Jadi kalau misalnya semakin banyak yang IPO, semakin ramai bursa kita, itu pertanda bagus buat ekonomi kita. Nah, tetapi kalau pertanyaannya kenapa misalnya ada yang digoreng-goreng itu, karena menurut saya karena mungkin perlu aturan atau aturan main yang lebih rigid, atau aturan main yang mungkin harus ditegakkan. Contoh ya, ini ambil contoh. Ini banyak yang bertanya sama saya. Ada saham yang ARA itu auto reject atas ya. Nah, jadi misalnya dia masuk di FCA itu ya. FCA itu kan kenaikannya 10%. Ya, 10%. Naik 10%. Besoknya naik lagi. Itu udah lewat dari 10 hari nggak disuspend. Sementara ada saham yang baru 2 kali ARA disuspend. Nah, ini jadi pertanyaan. Kok beda-beda ya aturannya ya? Yang ini baru 2 kali ARA, besoknya disuspend. Yang ini udah 10 hari ARA, nggak disuspend. Nah, itu contoh. Artinya apa? Kok beda ya? Nah, gitu loh. Nah, jadi ini salah satu yang mungkin kita punya aturan, ya tolong dong, kalau bisa ditegakkan secara transparan, secara adil seperti itu. Nah, apa yang diminta MSCI sebenarnya bagus. Ketika transparansi itu terjadi, itu sulit yang namanya goreng-goreng. Berarti ini tuh nggak banyak terjadi di developed market gitu. Gimana? Di maksudnya kan kita kan di apa tuh namanya emerging market kayak kita tuh kan maksudnya cukup bukan rentan ya. Maksudnya ini satu fenomena yang seringkali ditemukan gitu. Ketika memang banyak yang masuk ya banyak juga dong yang menyambut itu gitu dengan goreng-goreng. Tapi kalau untuk pasar yang di atas kita itu apakah masih tetap terjadi juga gitu Pak? Saya nggak tahu ya kalau di negara lain ya, karena mungkin aturannya berbeda, mungkin soal SOP-nya juga berbeda. Tetapi kalau yang saya lihat yang menjadi masalah itu adalah yang pertama terkait dengan aturannya mungkin transparansi kurang. Yang kedua juga menurut saya terkait literasi keuangan ya. Nah, harusnya contoh misalnya. Ini kan saham-saham, kenapa saham gorengan? Karena biasanya saham ini dibus ya dengan rumor. Misalnya rumor misalnya akan dia akuisisi kan akan ya. Lalu akan mendapatkan suntikan modal akan ya. Nah, jadi akan biasanya masyarakat atau investor itu udah berpikir akan. Nah, dia udah berpikir, wah ini akan gini. Apalagi misalnya yang masuk itu misalnya yang punya nama tuh. Nah, harganya naik ke atas. Nah, tetapi pas sudah di atas, dia lupa. Itu baru akan. Nah, yang benar tuh apa? Yang benar itu kan
yang benar itu kan fundamental dulu baru harga. Iya. Nah, kalau yang rumor-rumor, yang berita-berita yang digoreng-goreng itu, biasanya apa? Yang pertama tuh harga dulu, aksi korporasinya menyusul kemudian. Kebalik malah. Kebalik. Hmm. Nah, contoh misalnya, tender offer misalnya. Oke, akan terjadi tender offer, rata-rata kan 90 hari tuh. Dari rata-rata harga 90 hari. Nah, kenapa tender offernya sepi? Karena harganya di bawah, bukan harga premium, artinya nggak menarik. Iya. Jadi kalau tender offer tuh saya yang mau beli saham misalnya mereka di harga berapa. Nah, saya akan lepas kalau seandainya harganya menarik dong. Pasti. Kalau misalnya harga pasarnya misalnya 1.000, ditawarin 300, 400, mau lepas nggak Pak Eza? Enggak Nggak dulu mau ya. dong. Enggak, iya. Nah, kalau mau lepas kalau harganya menarik. Mhm. Nah, tetapi beritanya apa? Beritanya akan ada pengendali, masuk pengendali, siap menyediakan dana sekian triliun untuk masuk sebagai pengendali senilai 71%. Udah siapin nih, harganya udah naik nih. Ya, nah pas tender offer, harganya nggak menarik. Kenapa? Jauh. Nah, orang nggak mau lepas kan? Nah, kenapa orang nggak mau lepas? Karena harganya nggak menarik, tender offer sepi. Nah, pertanyaannya, tender offer sepi ini karena memang sepi atau disengaja sepi? Oh, biar. Nah, ini retail harus paham Iya, ini. iya, iya, Ya. iya. Nah, ada kalanya dibiarkan sepi, tujuannya untuk apa? Supaya itu masih di masyarakat banyak, ya, free flow-nya di masyarakat banyak, tujuannya supaya bisa digoreng juga. Nah, Oh. supaya misalnya seperti itu apa yang dibutuhkan? Transparansi dong. Pasti Ya. Kan? Nah, lalu berikutnya, kalau memang serius, beli dong dia tender offernya, tawarin dong di harga premium. Sehingga apa? Sehingga orang lepas sahamnya, mau jual ke kita yang pengendali baru. Nah, supaya pengendali baru, memang saya butuh perusahaan ini untuk bisnis di Indonesia gitu loh ya. Bukan tanda petik tujuannya adalah untuk ya sedikit berakrobat gitu ya. Nah, Istilah mereka baru udah lagi masuk nih, Bang. masuk di bawah, Iya, iya. naik ke atas, udah untung, udah cuan gitu ya. Sementara ini naiknya dibangun oleh narasi terkait dengan apa? Tender offer. Nah, sementara retail, masyarakat udah berpikir, udah ekspektasinya terlalu tinggi. Wah, takut pasti mau naik lagi nih. Harganya mau naik lagi. Ditawar, gak mau. Nah, gitu loh. Itu yang menyebabkan banyak saham-saham yang naik sampai harga 4.000, 5.000. Ya, mereka beli di atas, sekarang harganya jauh di bawah. Kenapa? Karena digerakin sama rumor di mana digoreng. Iya, Ya. ada cerita Nah, gitu. kenapa ada bisa ini. digoreng? Karena free float-nya kecil. Hmm. Inilah yang diminta sama MSCI. MSCI. Free float-nya dibatasin sekian minimal. Lalu yang berikutnya transparansi. Bahwa itu betul-betul adalah free float yang benar-benar real. Itu milik daripada masyarakat atau retail murni. Tidak ada afiliasi sama perusahaan atau orang-orang tertentu. Tentu. Iya, dan memang kan kalau misalnya setahun belakang ini Om, di IHSG kan kita lihat memang digerakkan oleh saham-saham bandarmologi begitu Om ya, saham-saham konglomerat begitu kan. Dan sekarang nih di awal 2026 dengan adanya MSCI ini, apakah nantinya khususnya para trading begitu Om, yang tahun lalu itu dari saham-saham konglo mereka bisa cuan begitu, mereka bisa multi bagger begitu, dan sekarang bisa dibilang era MSCI begitu Om, era fundamental lagi. Apakah ada perubahan strategi Om bagi misalnya para trader di luar sana? Iya, pasti ya, pasti. Kenapa? Karena dengan era transparansi yang sekarang disiapkan di setup ya sama OJK, lalu 15% ya, contoh nih. Nanti minimal free float 15%. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya tanda petik tidak mudah digoreng. Oke. Ya. Artinya apa? Kalau misalnya saham itu nilainya 1 triliun, ya, 15%-nya berapa? Berarti 150 miliar. Iya, Ya. benar. Orang yang punya duit 150 miliar untuk menggoreng di situ pasti takut. Kecuali dia kaya banget. Kalau misalnya nilai kapitalisasi saham itu misalnya 100 triliun. 15 miliar, 15% berapa? Nah, berarti 5M. 1,5 T. T, Ya. sorry. Atau 15 T kalau 100 triliun. 15 T. Nggak banyak siapa yang berani mempertaruhkan uangnya untuk menggoreng saham itu kalau misalnya 15 T. Tujuannya itu kan. Jadi free float itu tujuannya ini benar-benar liquid. Ya. Tanda petik tidak ada unsur manipulatif. Dibilang 15%, tapi sebenarnya yang masyarakat benar tuh hanya 3%. I see. Sehingga itu yang membuat mudah digoreng. Nah, tetapi itu juga
dibuat 15% atau segala sesuatunya, kalau misalnya tidak berani dibuka, itu kan juga bisa tanda petik nomini-nomini yang memang tanda petik diragukan gitu ya, bukan retail murni. Nah makanya ketika ditetapkan 15%, lalu berikutnya transparansi terkait dengan data kepemilikan saham ini, saya pikir itu udah cukup bisa mengubah cara trading kita. Kalau 2 tahun terakhir kita sering lihat ada banyak saham digoreng dengan narasi masuk MSCI, lalu aksi korporasi, tender offer lah, merger lah, right issue lah, macem-macem ya. Itu kayaknya udah mulai sepi tahun depan ya. Udah mulai sepi, kalaupun mungkin ramai, biasa kan market kita gitu kan. Hanya sebulan aja, sesudah itu balik lagi gitu ya. Nah tetapi menurut saya kalau dilakukan dengan hal yang tadi transparansi dari 15%, kayaknya udah mulai kita beralih kepada cara trading yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi kembali lagi tanda petik lihat fundamentalnya, lihat volume. Jadi kalau memang dia tipikal yang fundamental, lihat dong fundamentalnya ya. Kalau misalnya teknikal ya kembali lagi kepada teknikal ya. Kalau misalnya mereka melihat ini adalah ada aksi korporasi ke depan yang membuat walaupun pernya udah tinggi, saham ini akan lanjut naik. Nah, itu kategori growth stock. Oke, berarti ikutin pergerakannya. Story-nya bener nggak? Jangan story-nya itu aja. Nah, berarti kan nggak benar. Nah, jadi kita ini yang membuat akhirnya ke depan pasar modal kita pasti akan lebih bagus dengan adanya apa yang MSCI yang lagi rame sekarang. Iya, bahkan bisa dibilang gini gak sih Om, kalau misalnya fundamental itu sebenarnya butuh waktu ya Om ya. Kalau misalnya saham-saham yang digoreng gitu kan yang apa itu kan instan begitu kan. Ya hari ini arah dan fundamental butuh waktu. Jadi sabar-sabar detikers begitu Om ya. Betul, jangankan itu di komunitas kita. Saya bilang hati-hati ya, ini baru sebut namanya. Baru tutup mic langsung bilang apa? Saham itu dong, apa dong? Loh. Belum ada 3 menit ya. Belum ada 1 menit kembali lagi ke situ. Kenapa? Karena memang saham itu yang paling cepat tanda petik naik gitu loh. Sementara saham-saham fundamental mereka bilang lambat. Ya kenapa? Karena yang itu untuk menggerakkan naik itu butuh dana lebih sedikit dibanding dengan saham-saham yang udah mature seperti itu. Nah itu loh. Nah kembali lagi resiko ada di masing-masing trader investor. Nah ini suatu pilihan. Contoh sekarang ya indeks kita dalam waktu 3 hari itu turunnya dalam 15% lebih ya 15%. Untuk pertumbuhan IHSG 15% itu butuh 1 tahun, belum tentu bisa tercapai setahun. Kita punya saham, kita turun 1 hari misalnya 10%, 15%. Untuk balik ke 15% itu butuh 1 bulan juga belum cukup. Iya. Nah itu loh. Nah artinya apa? Nah di sini kita mulai berpikir. Jadi kalau kita mau cepat, ya semua yang serbanya instan, ya akan seinstan juga habisnya gitu ya. Nah jadi kita mesti lihat high risk, high return ya. Nah, memang dia butuh yang return tapi high risk gitu ya. High return, high risk. Nah, itu mesti ada money management, risk management. Nah, itu mulai dijalankan. Betul. Berarti ini suatu momentum juga buat investor Indonesia juga untuk ya ini ya, maksudnya kita jadinya juga bisa terbantu, tereliminasi nih apa tuh namanya? Emiten-emiten yang memang juga kurang transparan lah let's say gitu. Berarti termasuk juga sambil kita menantikan gitu ya si hasil bersih-bersih ini juga seperti apa. Berarti kita juga harus mempersiapkan diri dong gitu ya. Ketika market sudah mulai pulih kembali, sudah terreset lah gitu istilahnya juga, apa yang kita bisa sambil jalan lah, sambil mempelajari juga untuk bisa mengambil kesempatan dari ini gitu. Oke, yang pertama harga udah murah banget. Ya, ada beberapa saham yang murah banget. Contoh, saya udah sampaikan dari akhir tahun lalu ya, mulai beralih ke saham-saham fundamental. Di awal tahun saya udah sampaikan perbanyak cash ya. Kejadian deh. Tapi saya nggak nyangka kalau turunnya dalam begini ya. Nah jadi yang pertama adalah ini adalah berarti kita mulai dari nol nih ya. Jadi jadikan kerugian kemarin jadi ongkos dari sebuah pembelajaran. Betul. Ya. Nah, apa yang mesti kita perbaiki? Yang pertama yang tadi, kita harus mengerti tentang resiko di dalam kita berinvestasi. Berarti apa? Risk management, manajemen resiko. Lalu yang kedua adalah money management. Bayangkan kalau seandainya ada orang yang investasi all in di satu saham itu, lalu saham itu turun sampai berhari-hari nggak bisa keluar. Sesudah nggak bisa keluar, sahamnya disuspend lagi, masuk yang lagi diumumkan. Kebayang nggak? Nah, jadi
money management perlu. Jangan letakkan uang kita semua di satu keranjang. Itu bukan jadi cacing-cacing naga-naga. Yang ada naga jadi cacing, cacing jadi atom. Makin Cacing kecil dari bakteri. lagi, ya. Bakteri jadi atom. Nah, itu loh. Ya, di sini kita belajar. Oh, kalau ini terjadi seperti ini bahaya. Nah, jadi risk management, money management. Lalu yang kedua, ujung-ujungnya namanya seperti kondisi seperti MSCI yang lakukan kemarin. Orang akan lihat saham ini udah kemahalan. Akhirnya apa? Orang pada lepas. Nah, kembali lagi PER ya, itu adalah yang paling mudah dilihat. Nah, kalau PER udah tinggi, untuk dia bisa balik normal, berarti apa? Price per earning kan? Berarti earningnya harus naik. Nah, jadi kalau harga sahamnya udah naik, ya kita lihat harganya tetap di situ. Nah, kita coba lakukan misalnya analisa. Kita bandingin dengan sektornya. Lalu kita lihat, oke lah kalau mahal, memangnya ke depan akan ada sesuatu apa nih yang dikerjakan. Sehingga ada peluang, untuk ada visibility untuk earningnya nambah tuh, untuk masuk tuh. Nah, itu boleh. Ya. Nah, jadi kita harus melakukan analisa. Lalu yang berikutnya, kita harus tahu bahwa kalau mau misalnya sesuaikan intensi kita. Kalau mau sebagai fundamental, harus tahu tuh seperti Mas Hafid bilang. Ini nggak seperti saham yang konglomerasi tanda petik atau ini nih gitu ya. Tapi jangka panjang ini bagus, setidaknya dapat dividen. Oh iya. Jadi kalau harganya turun kita dapat dividen. Coba kalau saham gorengan, harganya turun dapat dividen. Enggak ada. Ya, yang ada malah makin turun terus ya. Nah, tapi kalau harga yang fundamental bagus, kalau dia naik dapat dua tuh, capital gain dan dividen. Tapi kalau harganya turun kita nggak jual, kita dapat dividen. Nah, kondisi seperti kemarin yang market kita crash kemarin, ini banyak saham-saham yang dividen yield-nya di atas 10%. Ya, nah ini kita bisa ambil. Nah, yang paling penting lagi, kalau ingin belajar, nah bergabung dengan Vistok Academy. Gitu ya. Karena kan tadi mengutip juga yang disampaikan juga sama Pak Firman adalah ini adalah momen juga sebetulnya mau sebanyak apapun saham gorengannya, kalau misalnya orang-orangnya terliterasi, investornya terliterasi juga ya aman-aman aja gitu. Betul, ya Pak ya. Betul. Gimana caranya untuk kita yang belum juga tergabung ke Vistok Academy? Oke, caranya gampang ya. Mereka tinggal nanti kalau misalnya ada barcode kita bisa tampilkan barcode-nya ya. Kalau misalnya mereka ingin sembari belajar ya, nah mereka bisa buka akun di sekuritas yang bekerja sama dengan kita. Yes. Nah, bisa di Investasiku, bisa di Sukor ya, di situ. Nah, nanti itu kita akan bimbing ya. Bukan hanya dibimbing, kita kasih juga signal. Nah, ingat signal itu menggunakan data yang sudah terjadi. Nanti kita akan ajarkan bagaimana dari signal kita validasi, kita exercise menggunakan data yang sedang masuk. Nah, itu kita akan ajarkan. Jadi learning by doing. Itu ada coach-nya yang mendampingi dari perdagangan buka sampai perdagangan tutup. Nah, seru. Mantap dong. Nah, lalu kita akan adakan acara setiap bulan. Contoh, minggu ini kita ngadain di IKN. Ya. Nanti habis lebaran kita ngadain di namanya Joglo Semar, Jogja Solo Semarang. Road tour. Iya. Kita akan belajarin bagaimana kerangka berpikir, kita melihat bagaimana untuk misalnya investasi yang menarik dengan kondisi misalnya seperti ini, lalu misalnya ada berita seperti ini. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Cara exercise-nya seperti apa? Nah, itu kita ajarkan. Mantap, Sul. Terima kasih banyak Pak Makasih, Firman. Mbak Aiza. Sudah Mas mampir Hafid. juga ke Detik Sore. Kita nantikan mampir lainnya lagi ya, Pak ya, biar semakin hot juga kita. Bersama dengan Pak Firman Marihot juga ya. Oke deh, segitu dulu aja untuk Detik Sore hari ini. Hati-hati buat detikers yang mau pulang nih. Ini kebetulan tendean hujan besar. Salju. Ya kan? Jangan dong. Putri salju. Kue, ya kan? Ya udah, sekarang waktunya kita pamit dulu. Mau ngajakin Pak Firman juga untuk tagline kita ya. Seperti biasa. Kalau gitu Aiza Magfira pamit. Hai Farhan cabut, segenap kru yang bertugas juga cabut. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Bye See you tomorrow. Ciao.